Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Lin melihat cangkang seperti buah itu. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali, tapi dia bisa merasakan diri orang lain di dalam sana. Dapat dikatakan bahwa ketika dia menutup matanya, dia tidak yakin apakah dia berada di dalam atau di luar cangkang batu. Dia bisa merasakan dirinya duduk di dalam cangkang dan juga merasakan tubuh aslinya di luar. Perasaan aneh ini adalah sesuatu yang pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya, tapi sekarang tidak ada keraguan. Ini adalah, mata Wang Lin memenuhi kebingungan. Raja Nyamuk terus menggosokkan mulutnya pada Wang Lin, menjerit kegirangan. Tubuh Raja Nyamuk jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pada saat ini, tampak seperti awan kabut yang bisa menghilang kapan saja, namun mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Mata Wang Lin tiba-tiba melihat perubahan Raja Nyamuk. Dia mengangkat tangan dan mencoba menyentuh Raja Nyamuk itu. Tangannya tidak menyentuh apapun, dia tidak bisa merasakan apapun yang padat. Namun sang Raja Nyamuk menampakkan perasaan nyaman, seolah akan sangat puas dan bahagia selama berada di dekat nomor tersebut. Raja Nyamuk telah lama mengikuti Wang Lin, jadi pikiran mereka selaras. Saat tangan Wang Lin mengulurkan tangan, perasaan ilahi menyebar dan menyatu dengan Raja Nyamuk. Segera, kenangan tentang apa yang terjadi setelah Wang Lin mengusir Raja Nyamuk itu muncul di benak Wang Lin. Ini bukanlah jiwa pencarian melainkan transmisi. Wang Lin pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dan itu tidak akan membahayakan Raja Nyamuk. Mereka bisa melakukan ini karena mereka telah bersama selama lebih dari 2000 tahun. Wang Lin secara bertahap melihat metamorfosis gila Raja Nyamuk dan evolusi yang putus asa. Ia bahkan telah memelihara 9 temannya, semuanya untuk mencarinya. Wang Lin melihat Raja Nyamuk terbelah menjadi 100.000 nyamuk yang lebih kecil dan mencari izin untuk menginstal, yang sudah mati atau tertidur. Dia merasakan kesedihan dan keputusasaan dari binatang nyamuk itu saat membawa Wang Lin dan Limuan ke sini. Wang Lin juga melihat semua yang terjadi setelahnya. Setelah sekian lama, Wang Lin merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia memandang Raja Nyamuk yang gembira, yang terus menggosoknya dengan mulutnya. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut menamparkan Raja Nyamuk itu beberapa kali. Sulit bagimu, tepuk lembut guru, meleleh lembut, dan pemahaman dunia membuat Raja Nyamuk semakin bahagia. Cahaya bersinar dari tubuhnya dan bergelombang. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Wang Lin belum pernah menemukan kesetiaan seperti Raja Nyamuk dari binatang lain. Entah itu saat Wang Lin menjadi manusia fana, atau saat mereka terpisah, dan dengan apa yang terjadi dalam tidurnya, semuanya menunjukkan fakta bahwa Raja Nyamuk rela menyerahkan nyawanya demi Wang Lin. Wang Lin adalah orang yang bersyukur. Dia juga rela melakukan segalanya demi Raja Nyamuk. Nyamuk ini bukan lagi hewan peliharaannya melainkan keluarganya. Dia dengan lembut menamparkan tubuh nyamuk itu, dan terkekeh pada cangkang batu yang seperti buah. Dari mengingat nyamuk, tempat ini mirip dengan tempat kelahiran nenek moyangnya. Cangkang batu apa ini? Mata Wang Lin berbinar dan dia berjalan menuju cangkang batu. Dia mengangkat tangan dan menyentuh cangkang batu itu. Namun, saat dia menyentuhnya, kekuatan penolakan datang dari cangkang batu, menjatuhkan tangannya. Itu tidak memungkinkan dia untuk menyentuh atau meraihnya. Dia mencoba dari beberapa posisi berbeda, namun kekuatan penolakan masih ada. Pada akhirnya, Wang Lin melepaskan gagasan mengendalikan avatarnya untuk keluar. Dia punya pemikiran samar-samar bahwa ini akan menjadi keuntungan besar baginya. Keberuntungan adalah avatar yang tanpa disadari tumbuh di dalam cangkang batu. Mungkin di masa depan, avatar ini akan keluar dari cangkangnya dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini adalah hukum benua astral abadi karena avatar ini lahir dalam hukum benua astral abadi seperti nenek moyang Raja Nyamuk. Tidak ada gunanya menghancurkannya dengan paksa. Wang Lin juga memahami bahwa alasan dia dapat membangun dan memulihkan budidayanya adalah karena avatar di dalam cangkang batu itu. Secara keseluruhan dengan avatar, sepertinya pertumbuhan avatar tersebut akan membuat tubuh aslinya lebih kuat. Hal semacam ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Wang Lin diam-diam memikirkan waktu yang lama.
Ketika dia berada di dunia gua, dia menemukan beberapa batu giok kuno tentang Feng Shui. Hal ini sepertinya sangat mirip dengan Feng Shui. Dalam Feng Shui, banyak perhatian terfokus pada lokasi pemakaman. Lalu, miliki avatarku di sini sama dengan menjadikannya tempat pemakaman. Dengan cara ini, seiring pertumbuhan avatarku, tubuh asliku akan menjadi lebih kuat. Saya pikir hal-hal seperti ini dulu tidak masuk akal, tapi sekarang rasanya serupa. Wang Lin merenung dan perlahan mundur. Dia melihat cangkang batu itu dan menyerah pada gagasan untuk memecahkannya atau avatarnya keluar. Kaisar Fana sangat peduli dengan pembuluh darah naga. Jika mereka dikuburkan di pembuluh darah naga, generasi masa depan mereka akan menjadi makmur. Sekarang setelah saya mengubur avatar saya di sini, saya ingin melihat kekayaan seperti apa yang akan saya peroleh di masa depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbalik tanpa ragu-ragu untuk masuk ke dalam kemacetan. Raja Nyamuk sangat senang karena ia menjerit dan segera membawa Wang Lin ke dalam kedinginan. Saat mereka bergerak maju, Wang Lin melihat kembali ke tempat avatarnya berada. Bersinar terang. Dibandingkan dengan omong kosong Feng Shui, Wang Lin memiliki harapan lebih untuk pertumbuhan avatar ini. Dia bisa dengan jelas merasakan hubungan dengan avatar yang tidak bisa terputus. Suatu hari, avatarnya akan selesai tumbuh, dan setelah keluar dari cangkangnya, Wang Lin yakin itu akan mengubah dunia. Saat nyamuk itu terbang, Wang Lin membawa peti mati penghindaran surga bersama Li Muan di dalamnya saat mereka menuju pintu keluar. Pada saat ini, dalam keterkejutan, dia tidak mengetahui perubahan besar yang terjadi di benua astral abadi saat Raja Nyamuk membawa darah ke platform dan darah diserap oleh platform. Perubahan besar ini mengejutkan seluruh benua astral abadi. Kultivator kuat yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari budidaya pintu tertutup. Para pemimpin dan tetua sekte yang tak terhitung jumlahnya semuanya keluar. Indra ilahi mereka melesat ke langit. Pergolakan ini bahkan menarik perhatian 9 matahari, menciptakan kejadian langka di mana tiba matahari muncul. Tidak ada yang bisa melupakan adegan ini, itu masih diingat bertahun-tahun kemudian. Itu menjadi misteri yang semua orang berspekulasi. Ketika leluhur surgawi lahir, ada 3 tanda. Langit keemasan dan bumi hitam adalah salah satu tandanya. Saat leluhur kuno lahir, ada 9 lagu. Mata perak adalah salah satunya. Meskipun para leluhur biasa tidak mengetahui hal ini, siapapun yang telah mencapai tingkat pukulan tertentu atau anggota sekte yang kuat mengetahui sebagian darinya. Pada hari ini, sebuah distorsi muncul di langit di atas ibu kota para dewa di benua Ming Surgawi yang menguasai semua dewa. Sebuah pusaran besar terbentuk dan mulai menyebar ke segala arah. Itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada menguasai manapun. Itu segera menutupi 37 benua di sekitarnya dan menyebabkan langit berubah menjadi emas. Saat cahaya keemasan muncul, anehnya bumi berubah menjadi hitam karena pantulan cahaya yang kuat. Hal ini menyebabkan munculnya langit keemasan dan bumi hitam yang menandakan datangnya leluhur surgawi. Pada saat yang sama, bayangan samar muncul di dalam pusaran air. Sosok ini terlihat buram, namun samar-samar terlihat bahwa sosok itu mengenakan jubah emas dan mahkota. Ia berdiri di pusaran dan mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah yang mengejutkan. Siapapun yang melihat sosok ini pasti langsung teringat nama yang membuat mereka gemetar kegirangan. Leluhur surgawi. Leluhur surgawi telah menghilang ke dalam kerinduan bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya sejak bayangan leluhur surgawi muncul sekali lagi. Hal ini memicu gelombang besar di antara perlombaan angkasa. Semua Grand Empyrean dari ras surgawi muncul dan membungkuk ke langit. Pada saat yang sama, di 36 negara bagian di negara kuno, pusaran besar juga muncul. Pusaran ini berwarna hitam dan tersebar di 36 negara bagian seolah-olah bersaing dengan makhluk angkasa. Aura menakutkan dan tirani tercurah dari pusaran ini. Hal ini menyebabkan semua orang di negara-negara kuno tergeletak di tanah karena kegembiraan. Pada saat yang sama, Xuan Luo dan 2 dari 4 Grand Empyrean kuno yang tersisa semuanya keluar. Mereka melayang di udara dan memandangi pemandangan di langit dengan tidak percaya. Tidak ada bayangan seperti leluhur surgawi, tapi menampilkan mata. Ini adalah sepasang mata perak, dan memandang ke arah leluhur surgawi. Mata itu mengeluarkan cahaya perak yang mengerikan. Seluruh benua astral abadi sepertinya memasuki titik didih. Kesembilan matahari muncul pada saat yang sama,
dan tekanan yang tersisa menyebabkan semua orang gemetar. Jika ini terjadi, itu hanya akan mengejutkan semua orang tetapi tidak menimbulkan banyak spekulasi. Setelah bayangan dan sepasang mata muncul di langit, bayangan raksasa ketiga muncul di antara tanah surga dan tanah kuno. Munculnya gelombang ini memicu gelombang dan teror yang tak terbayangkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana pusaran ketiga bisa muncul saat ilusi leluhur surgawi dan leluhur kuno turun? Pusaran ketiga telah muncul di bawah leluhur surgawi dan kuno. Apa artinya ini? Apakah ini menunjukkan bahwa di dalam tikungan ketiga, ada keberadaan yang mirip dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno? Sekalipun tidak masuk akal, menurut Feng Shui, seseorang yang terkubur dalam pembuluh darah naga akan memiliki hukum nasib yang mulia. Setelah nasib hukum ditentukan, semua keturunan mereka akan mendapat manfaat. Wang Lin tidak percaya pada Feng Shui. Dia adalah seorang ahli yang kuat yang dapat memindahkan gunung dan lautan, mengubah bumi, dan bahkan menciptakan bintang. Baginya, sesuatu seperti Feng Shui bisa diciptakan dan dikendalikan. Tapi saat ini, dia masih bisa menggunakan Feng Shui untuk menggambarkan pemandangan yang mengejutkan semua orang di benua astral abadi. Dikuburkan di dalam gua berarti keturunan mereka akan memiliki lebih banyak kekayaan dan lebih sedikit bencana. Begitu mereka dikuburkan di gua utama, banyak jenderal masa depan mereka akan menjadi kaya. Begitu mereka dikuburkan di pembuluh darah naga, keturunan mereka akan mendapat kekayaan besar. Demikian pula, begitu mereka dikuburkan di pembuluh darah naga utama, keturunan mereka dapat memerintah suatu negara. Avatar Wang Lin terletak di tempat kelahiran leluhur surgawi dan kuno. Meskipun bukan platform yang sama, platform ini adalah bagian dari platform aslinya. Hasilnya, Wang Lin sama saja yang memiliki hukum nasib yang sama dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno. Hukum nasib ini bukanlah penanaman, ini adalah sesuatu yang jauh melebihi apa yang dapat dicapai oleh penanaman. Hukum nasib ini tidak akan terungkap terlalu banyak, tetapi seiring berjalannya waktu dan avatarnya bertambah, masa depan Wang Lin tidak dapat dibayangkan. Wang Lin tidak jelas tentang masalah ini. Dia hanya memahami beberapa hal dan memiliki banyak spekulasi. Namun, dia tidak mempercayai semua ini, dia lebih yakin dengan usaha dan kegigihannya sendiri. Yang lebih dia antisipasi adalah hari ketika avatar itu keluar dan melancarkan pukulan terkuatnya. Di benua astral abadi, saat pusaran ketiga muncul, semua orang merasa terkejut tidak peduli apa tingkat atau status budidaya mereka. Bahkan 9 matahari pun memasang ekspresi serius saat merasakan tikungan ketiga. Pusaran ketiga sepertinya baru saja lahir dan masih belum stabil. Ada distorsi yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu ada di luar pusaran leluhur surgawi dan leluhur kuno tanpa runtuh. Dan itu berkembang pesat. Setelah sekian lama, pusaran ketiga itu perlahan menghilang dari langit yang tak berujung, sepertinya mereka tidak pernah muncul, menghilang tanpa jejak. Segalanya kembali normal, namun ketakutan yang tersisa di hati setiap orang dihilangkan dan terus berkembang. Hal ini seperti pertanda yang menekan semua orang, membuat sulit bernapas, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di benua astral abadi, setelah 3 pusaran menghilang, di sebuah kota di suatu tempat, ada seorang anak berusia 10 tahun. Dia meletakkan satu tangan di pinggangnya dengan sikap seorang raja dan posisi tongkat kayu di tangannya. Sekelompok anak-anak dipimpin oleh 2 petani yang mengerutkan kening untuk pergi ke sekte terdekat untuk diuji. Jika ada orang yang memiliki bakat bagus, mereka akan dibawa ke sekte tersebut sebagai murid. Suatu hari nanti aku akan menjadi raja. Sebuah suara yang terus-menerus menggema di hati anak ini. Juga di benua ini, di suatu tempat yang jauh, seorang anak kecil mengenakan jubah dao yang dia dapatkan di suatu tempat, tampak seperti anak surgawi. Dia berada di dalam rumah sebuah keluarga besar. Dia tersenyum sementara beberapa orang dengan hormat membungkuk di hadapannya. Orang tua ini telah hidup selama 3000 tahun dan kini telah kembali menjadi seorang anak kecil. Saya harus melalui 9 perbaikan untuk memulihkan saya. Kalian semua mengundang saya dari pedesaan, jadi saya akan tinggal sebentar dan membentuk tautan dao. Aura kuno dari anak itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh manusia fana. Rasanya orang yang duduk di hadapan mereka bukanlah seorang anak kecil melainkan seorang lelaki tua yang telah hidup ribuan tahun.
Khususnya, semangat di mata itu seolah-olah akan melihat kehidupan dan membuat Anda merasa harus memercayainya. Perasaan membusuk membuat seluruh ruangan terasa suram dan suram. Melihat manusia gemetar yang terkena dampak ini, anak itu tampak normal, tetapi di dalam hatinya, dia tersenyum seperti bunga. Penipuan tuan kecil ini adalah sesuatu yang aku kuasai tanpa seorang guru. Kata-kata ini terdengar nyata bahkan seolah-olah aku benar-benar bereinkarnasi. Jika aku benar-benar bereinkarnasi, maka aku pastilah seorang pembohong yang hebat. Saya akan menghabiskan waktu di sini agar tidak menyia-nyiakan beberapa bulan yang saya habiskan bersama jenazah di kuburan. Ada juga biaya perjalanan dari negara tetangga. Saya harus mendapatkan semuanya kembali 100 kali lipat. Dalam keadaan berbaring, tubuh Wang Lin dikelilingi kabut. Kabut ini adalah Raja Nyamuk, dan membawa Wang Lin saat terbang ke depan. Saat ia maju ke depan, hukum benua astral abadi tampaknya semakin menurun. Jumlah yang dia rasakan adalah sesuatu yang bisa dia tanggung. Meskipun dia kehilangan arah, binatang nyamuk itu sepertinya merasakan sesuatu, dan dia terus menuju ke arah itu bersama Wang Lin. Sepanjang perjalanan, binatang nyamuk itu sangat bersemangat. Kadang-kadang ia kembali menatap Wang Lin dan menangis bahagia. Senang sekali berada di dekat Wang Lin. Terasa sangat nyaman, seperti bersama orang tua. Namun, bahkan dengan Raja Nyamuk yang memimpin, saat mereka masuk lebih dalam ke dalam terkejut, tekanan dari hukum benua astral abadi menjadi lebih kuat. Meskipun Wang Lin memiliki avatar di dalam cangkang batu yang memberi nutrisi pada tubuh aslinya, tekanannya menjadi agak sulit untuk ditanggung setelah beberapa saat. Masalah utamanya adalah dia harus memastikan Li Muwan tidak terluka sama sekali. Jika tidak ada Li Muwan, Wang Lin saat ini tidak akan memiliki masalah dengan hukum benua astral abadi. Karena Raja Nyamuk dan avatarnya, dia sudah beradaptasi. Dia memiliki keuntungan dan masih menderita. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kehampaan ini. Tidak heran tidak ada seorang pun tanpa garis keturunan yang tepat yang pernah keluar dari kehampaan ini. Membawa One Air sama dengan melepaskan garis keturunan. Wang Lin merenung dalam hati. Dia sudah melupakan perjalanan waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama berada di sini, tapi dia mengerti bahwa ini sudah 10 tahun terakhir. Saya khawatir guru tidak bisa menunggu lagi. Jika dia telah kembali ke klan Dao kuno, maka begitu aku mencapai benua astral abadi, aku harus bergantung pada diriku sendiri. Mata Wang Lin bersinar dan dipenuhi dengan tekad. Ini tidak masalah. Saat itu, saya meninggalkan planet Suzaku sendirian untuk menjelajahi Brilliant Void. Lalu saya pergi dari Brilliant Void ke Alheaven, lalu ke Cloud Sea. Kemudian, saya pergi ke sistem bintang kuno sendirian. Sekarang saya akan pergi ke benua astral abadi saja, tidak masalah. Di sisi lain, saya harus segera meningkatkan level kultivasi saya di benua astral abadi. Ada juga sekte Donglin yang harus saya kunjungi sekali. Jika saya bisa memasuki kolam Donglin. Ketika Wang Lin memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin sangat ingin memasuki kolam Donglin. Dia ingin sekali mewujudkan ilusi dari bunga kelima. Dia ingin memiliki tubuh esensi sejati sehingga dia bisa bertarung melawan para penggarap Arcane Tribulan. Masih ada beberapa teman lama di benua astral abadi. Entah siapa yang berhasil bereinkarnasi. Hehe, entahlah apakah si Tunan bisa menjadi raja. Saya tidak tahu apakah Liu Jinbiao akan melanjutkan penipuannya. Ada juga iblis itu, Su Li Guo. Aku ingin tahu nasib seperti apa yang akan dia alami di benua astral abadi. Ada juga King Sui, kupu-kupu merah. Dan Li Qianmei. Wang Lin memiliki ingatannya dan Raja Nyamuk yang menemaninya di Ovid ini, jadi dia tidak kesepian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu 3 tahun perlahan berlalu ketika Wang Lin mengingat masa lalu. Raja Nyamuk telah melambat, tapi hal itu telah membawa Wang Lin ke ujung kehampaan. Mereka berada sangat dekat dengan pintu keluar. Pintu keluar ini mungkin bukan tempat di mana Xuan Luo menunggu, tapi tempat yang diikuti oleh Raja Nyamuk berdasarkan ingatannya yang samar-samar. Tempat ini mungkin mengarah ke benua banteng surgawi atau mungkin mengarah ke tempat lain. Bahkan bisa jadi terjadi di 36 negara bagian di negara kuno tersebut. Dalam 3 tahun ini, Wang Lin memfokuskan kultivasi penuhnya pada Li Muwan. Di bawah perlindungannya, dia sangat aman. Pada hari ini,
dia melihat cahaya di kehampaan di hadapannya. Cahaya ini tidak terang, dan berasal dari celah tipis di kehampaan. Dia bisa melihat pegunungan di balik celah tersebut. Semburan aura unik dari benua astral abadi datang dari celah tersebut. Tubuh Wang Lin yang lelah segera bergetar. Raja Nyamuk juga sangat lelah. Ia berjuang untuk membawa Wang Lin ke celah tersebut, namun, pada akhirnya, tubuhnya berserakan menjadi kabut dan tidak dapat mengambil bentuk. Hati Wang Lin terasa sakit pada Raja Nyamuk, dan tangan firasat terulur ke arah Raja Nyamuk. Raja Nyamuk berubah menjadi tinta tato yang tercetak di lengan Wang Lin. Dia tidak berani membuka ruang penyimpanannya. Saat dia membukanya untuk terakhir kali, dia bisa merasakan bahwa itu tidak stabil dan akan segera ditutup. Dia tidak tahu apakah ruang penyimpanan akan meledak jika dia membukanya, atau apakah ruang itu masih ada di benua astral abadi. Wang Lin harus meluangkan waktu untuk mencari tahu hal-hal yang tidak diketahui ini. Selain beberapa pil dan harta karun, ada orang gila dan wanita berbaju perak di dalamnya. Keduanya memiliki garis keturunan dari benua astral abadi, jadi meskipun mereka berada dalam terkunci, tidak akan ada masalah kecuali mereka seperti Wang Lin, yang mencoba melindungi seseorang saat memasuki benua astral abadi. Setelah membasmi binatang nyamuk itu, Wang Lin menggendong Limuan dan menyesuaikan diri. Dia membuka matanya dan menatap celah itu. Pada saat ini, rasanya seperti kembali ke medan pertempuran asing, ketika dia mencoba melarikan diri setelah berubah menjadi pemangsa jiwa. Dia melancarkan pemecahan penuhnya dan membangun celah. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Dia menghabiskan semua energi yang dia bisa untuk kecepatan, sisanya digunakan untuk menjaga keamanan Limuan. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk maju. Dia semakin dekat dan dekat. 1000 kaki, 500 kaki, 300 kaki, 100 kaki. Hingga jaraknya hanya 10 kaki. Tubuh Wang Lin tampak terbakar dan dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi matanya bersinar terang. Benua astral abadi, aku, Wang Lin, datang. Benua banteng surgawi adalah bagian dari benua timur, tanah milik para dewa. Itu adalah daerah terpencil yang dipenuhi pegunungan. Jika dilihat dari atas, sebagian besar benua banteng surgawi dipenuhi pegunungan. Rumor mengatakan bahwa pada tahun-tahun awal, benua banteng surgawi adalah binatang surgawi ganas yang dibunuh oleh leluhur surgawi dan kemudian ditempatkan di sini. Bahkan ada lebih banyak rumor yang mengatakan bahwa 72 benua sebenarnya memiliki 72 segel untuk menambah 72 makhluk luar angkasa yang ganas. Bahkan 36 negara bagian kuno memiliki legenda serupa. Namun karena sudah terlalu lama, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mungkin hanya orang-orang seperti 9 matahari dan keluarga kerajaan dari 2 ras yang mengetahuinya. Bagi pembudidaya lain, ini tidak relevan, dan mereka tidak dapat merasakan keberadaan binatang buas itu. Rumor tentang benua banteng surgawi berasal dari zaman kuno. Alasan mengapa terdapat begitu banyak gunung adalah karena setiap gunung dibentuk oleh tulang binatang buas itu. Di benua banteng surgawi, ada 2 sekte terkenal. Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung. Kedua sekte ini sangat besar dan merupakan bagian dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Sekte kedua ini memiliki jumlah murid yang banyak, namun karena benua banteng surgawi sama dengan puluhan dunia gua, jarang sekali mereka bertemu satu sama lain, sehingga tidak banyak pertemuan di antara mereka. Sekte jiwa hebat sangat aneh. Ada sejumlah besar metode yang berbeda-beda, tetapi yang paling penting adalah jiwa dan ilusi. Fan Sanmeng adalah murid dari Sekte Jiwa Agung, dan berbagai mantra ilusinya menunjukkan kekuatan Sekte Jiwa Agung. Rumor mengatakan bahwa ada 9 lapisan mantra ilusi dari Sekte Jiwa Agung, dan pada akhirnya, mereka akan mengubah ilusi menjadi kenyataan. Sangat menakutkan. Sedangkan untuk Sekte Guiyi, mereka fokus pada 5 elemen. Selain itu, mereka memiliki metode penempaan baju besi unik yang membuat mereka terkenal. Di bawah Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung, terdapat sekte-sekte kecil yang tersebar. Mereka dikendalikan oleh Sekte Guiyi atau Sekte Jiwa Agung. Sesekali, mereka perlu mengirimkan persembahan ke kedua sekte tersebut. 7 sekte Dao yang diciptakan oleh penguasa surgawi 7 warna adalah salah satu sekte tersebut. Namun, dia telah mengambil murid Sekte Jiwa Agung sebagai mitra Dao dan karena itu dilindungi oleh Sekte Jiwa Agung di benua banteng surgawi.
Bakatnya juga luar biasa, jadi dia dihargai oleh Sekte Jiwa Agung karena suatu alasan. Namun, selama beberapa dekade terakhir, murid inti dari Sekte Guiyi bernama Yun Yifeng menjadi terkenal. Rumor mengatakan bahwa dia telah lama menyimpannya dengan pintu tertutup, dan setelah keluar, dia menjadi luar biasa. Dia telah menantang banyak murid inti dari Sekte Jiwa Agung dan menang melawan mereka semua. Apalagi tetua biasa dari Sekte Jiwa Agung bukanlah tandingannya. Hasilnya, reputasi Yun Yifeng meningkat dan dia secara bertahap menjadi peringkat satu di antara generasi baru murid benua banteng surgawi. Ada juga orang yang menempatkannya di antara 4 jenius surga di benua timur yang sebelumnya disebutkan dan menyebut mereka 5 puncak. Namun, Yun Yifeng ini sangat rendah hati dan sering kehilangan akal ketika orang membandingkannya dengan 4 jenius surgawi di benua timur. Bukan karena dia merasa lebih rendah dari mereka, tapi dia merasa jijik terhadap mereka. 10 tahun yang lalu, selama kompetisi antara Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi, Yun Yifeng membunuh 9 murid dan 3 tetua dari Sekte Jiwa Agung dengan satu pukulan. Ketika orang-orang membandingkannya dengan 4 jenius surga di benua timur, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan seluruh Sekte Banteng Surgawi. Pedangku bisa melukai banyak orang, saya bahkan berani melawan keempat jenius-jenius itu. Meskipun saya mungkin tidak menang, saya tidak akan mundur setengah langkah. Namun, saya bertemu dengan seorang cerdas yang hanya berpura-pura selama lebih dari 2000 tahun di dunia ini, dan ketika saya berdiri di hadapannya, saya tidak berani menghunus pedang saya. Lupakan aku, bahkan keempat jenius surgawi itu tidak layak disebut jenius. Menurutku, di generasi baru, tidak ada yang bisa menandinginya. Garis ini memicu ribuan gelombang dan menimbulkan gelombang. Setiap orang yang mendengarnya terkejut, dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Siapa orang ini? Siapa yang bisa membuat Yun Yifeng mengucapkan kata-kata seperti itu? Untuk membuatnya tidak berani menghunus pemandangan di hadapan orang itu. Dan orang itu baru memegangnya selama kurang lebih 2000 tahun dan dapat melakukan ini. Jika ini semua benar, maka keempat jenius di benua timur benar-benar tidak layak disebut jenius di hadapan orang itu. Meskipun kalimat ini memicu kehebohan besar, pada saat yang sama, banyak orang yang menyerapnya. Namun, tidak ada seorang pun di Sekte Jiwa Agung yang mengintipnya, seolah-olah orang-orang dari Sekte Jiwa Agung mengenal orang ini. Fenomena aneh ini memicu peristiwa besar. Keheningan Sekte Jiwa Agung menyebabkan banyak orang berspekulasi. Siapa orang ini? Dia bisa membuat Yun Yifeng tidak berani menghunus pedangnya. Dia bisa membuat keempat orang jenius itu tidak layak disebut jenius. Dia bisa membuat Sekte Jiwa Agung tidak berani membantahnya. Tampaknya olah Sekte Jiwa Agung diam-diam menyetujui bahwa orang seperti itu ada. Apalagi Sekte Guiyi tidak mengatakan apapun setelah murid mereka mengatakan hal seperti ini. Mereka sepertinya tahu orang seperti itu ada. Siapa orang ini? Dia akan muncul. Begitu dia muncul, kamu akan tahu. Ini adalah hal terakhir yang diceritakan Yun Yifeng tentang orang misterius itu. Meski beberapa tahun telah berlalu, rumor tentang orang misterius ini terus menyebar ke seluruh benua banteng surgawi. Karena tersebar dari mulut ke mulut, rumor tersebut semakin dibesar-besarkan. Namun, ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Adapun orang-orang yang menjelaskan penjelasannya, tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Setelah beberapa waktu berlalu, rumor ini tidak lagi begitu kuat, dan perlahan-lahan bersembunyi di dalam hati setiap orang. Mungkin suatu hari nanti mereka akan mengetahui siapa orang ini. Sekte Naga Biru adalah sekte tingkat menengah, dan wilayahnya sebanding dengan kurang dari setengah Brilliant Void. Dari sudut pandang seorang penggarap dunia gua, itu tidak sebesar kuil surgawi guntur atau aliansi budidaya, tetapi masih merupakan raksasa. Namun, di benua astral abadi, itu hanya rata-rata. Benua astral abadi dikabarkan memiliki 30.000 sekte surgawi. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, tapi setiap sekte memang sangat berbeda. Nama, Sekte Naga Biru, akan membuat Anda mengira mereka berkerabat dengan naga, namun metode budidaya yang digunakan murid-murid mereka tidak ada secara teknis dengan naga. Murid-murid Sekte Naga Biru semuanya pandai membuat boneka untuk membantu mereka dalam pertempuran. Para murid seringkali perlu memperbaiki boneka kehidupan mereka terlebih dahulu sebelum mereka bisa keluar. Mengenai bonekanya,
mereka juga memiliki peringkat dan kekuatan yang berbeda. Selain menggunakan kayu atau mekanik khusus, mayat binatang atau penggarap juga bisa disuling menjadi boneka. Boneka tidaklah begitu misterius, para penggarap sekte lain semua tahu sedikit tentang mereka. Namun, mantra boneka sekte naga biru memiliki kekhasan tersendiri. Itu akan mengubah tubuh seseorang menjadi boneka untuk mencapai keabadian. Rumor mengatakan bahwa orang pertama yang mencapai tahap Void Tribulan di sekte naga biru, Tetua Agung Duking, adalah orang yang terbuat dari kayu. Biasanya, dia terlihat seperti orang normal, tapi begitu dia menggunakan mantra, orang bisa melihat tubuh kayunya. Di benua Banteng Surgawi, sekte naga biru memiliki nama yang kejam. Para murid dan bahkan tetua akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk membunuh orang lain demi harta karun. Namun, Tetua Agung Duking memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte jiwa agung, sehingga mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan, dan hanya sedikit sekte yang berani memprovokasi mereka. Sekte naga biru juga dengan hati-hati memilih orang dan sekte yang mereka targetkan. Jika targetnya tidak terprovokasi, mereka akan menghindarinya. Target utama mereka adalah orang-orang dari benua lain. Jika seorang pemenang dari benua lain lewat, itu adalah target terbaik mereka. Sepanjang tahun, sebagian besar murid berada di luar, mengembara, mencari informasi untuk dikirim ke sekte. Jika mereka menghadapi musuh yang sulit dihadapi, mereka seringkali memanggil lebih banyak orang untuk menyerang secara berkelompok. Kang Ren adalah murid generasi ketiga dari sekte naga biru. Dia licik dan kejam dan sangat terkenal di kalangan generasi ketiga. Dia juga cukup dihargai oleh sekte tersebut. Dia memiliki mata yang tajam dan seringkali dapat mengetahui secara sekilas apakah seseorang dapat terprovokasi, sehingga menghindari sekte tersebut mendapat masalah. Dia adalah pria yang tampan, sehingga sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah orang yang kejam. Bahkan beberapa murid generasi kedua tidak mau memprovokasi dia. Pada hari ini, Kang Ren sedang terbang melintasi langit. Dia pergi ke perbatasan benua Banteng Surgawi untuk melihat apakah dia dapat menemukan orang asing yang lewat. Saat dia terbang, tiba-tiba ada perubahan jarak. Dia melihat celah muncul di sana, dan dengan kilatan cahaya hantu, sesosok tubuh terjatuh. Sosok itu tampak membawa peti mati saat terjatuh di kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat sosok itu jatuh, celah di langit menghilang seolah tidak pernah muncul. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kang Ren, dan dia mengusap matanya. Dia belum pernah membahas hal seperti itu sebelumnya. Dia melihat di mana celah itu berada dan merasa seperti sedang berhalusinasi. Namun, dia segera menjadi bersinar dan matanya bersinar terang. Dia menyebar ke arah tempat sosok yang membawa peti mati itu jatuh. Ada yang aneh, ada masalah, ada harta karun. Jantung Kang Ren berdebar kencang. Sekte Naga Biru didirikan oleh Duking, dan ini adalah kalimat pertama dari peraturan sekte tersebut. Selama bertahun-tahun, kalimat ini telah dibaca oleh setiap murid Sekte Naga Biru. Sesuatu yang aneh pastilah sebuah masalah, dan jika ada masalah, kemungkinan besar ada harta karun. Kang Ren terbang dengan kecepatan penuh namun tetap dengan hati-hati melindungi dirinya dengan harta karun. Saat dia terbang, dia mendengar suara gemuruh yang teredam. Di perbincangan, sosok yang membawa peti mati itu mendarat di gunung. Lebih dari separuh gunung runtuh akibat tabrakan, tampak pemuda berambut putih yang tidak bergerak. Tubuh yang sangat kuat, mata Kang Ren dipenuhi dengan keserakahan saat dia mendekat dengan hati-hati. Kang Ren pertama kali mengitari area itu beberapa kali. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia perlahan-lahan mendekati gunung yang runtuh tempat Wang Lin berada. Dia menatap Wang Lin, yang terbaring di sana, dan matanya dipenuhi kegembiraan dan keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Tubuh yang sangat kuat, ini sangat jarang terjadi pada orang yang bukan berasal dari negara kuno. Melihat penampilannya, dia tidak memiliki bintang di antara kedua mahkotanya dan tidak memiliki aura yang dimiliki oleh orang-orang brutal dari negara kuno itu. Orang ini seharusnya bukan seorang aktivis negara kuno. Bagi seorang berpikiran yang memiliki tubuh condong itu, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya. Kang Ren menjilat dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia merasa kesempatannya telah tiba, ini adalah kekayaan yang diberikan kepadanya oleh surga.
Dia tidak menyangka benda seperti itu akan jatuh di hadapannya saat dia baru saja terbang melintasi langit. Aura orang ini sudah hilang semua dan dia dalam kondisi setengah mati, sempurna untuk saya sempurnakan menjadi boneka. Dengan boneka ini, aku bisa menyapu seluruh murid generasi kedua di Sekte Naga Biru. Jika aku bisa menarik perhatian leluhur lama dan diterima sebagai murid, maka aku akan menembus surga. Saat Kang Ren memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bersemangat. Meski bersemangat, dia tidak lupa untuk berhati-hati. Dia berhenti beberapa ratus kaki dari Wang Lin dan bahkan bersiap melarikan diri untuk memanggil sekte jika keadaan menjadi buruk. Lagi pula, jika dia tidak bisa memilikinya sendiri, melaporkannya ke sekte masih merupakan pencapaian besar. Tangan sekitarnya membentuk segel dan celah muncul di pergelangan tangan, tapi celah itu menghilang dengan cepat. Sebuah batu giok berwarna tinta muncul dan aura kekerasan dengan cepat menyebar darinya. Sambil memegang batu giok ini, Kang Ren melemparkannya tanpa ragu-ragu. Giok itu terbang ke arah Wang Lin dan mendarat di dada. Dengan kerasnya, batu giok itu meledak dan mengguncang gunung, menciptakan dampak yang kuat. Di bawah suasana ini, Kang Ren mundur 1000 kaki, dan kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Dia tidak melawan. Dia pasti sudah mati dan tidak pingsan begitu saja. Kang Ren tersenyum cepat sebelum maju ke depan dan langsung tiba di sebelah Wang Lin. Meskipun dampak dari batu giok itu sangat kuat, ia tidak mampu melukai Wang Lin sama sekali. Faktanya, batu giok yang hanya memiliki kekuatan yang mengendalikan pembersih nirwana tidak akan melukai Wang Lin bahkan jika jumlahnya puluhan atau ratusan. Sedangkan untuk peti mati penghindar surga, masih dilindungi oleh Wang Lin, jadi tidak rusak sama sekali. Lupakan Kang Ren, bahkan seorang terampil yang telah melalui beberapa arcane tribulan akan kesulitan untuk menghancurkan peti mati tersebut. Ketika Kang Ren mendekati Wang Lin, matanya membuka dan dia melihat peti mati penghindar surga di belakang Wang Lin. Dia melihat wanita itu di dalam. Meskipun wanita itu sangat cantik, penampilan tidurnya menyebabkan pikiran jahat muncul di matanya. Haha, sebelumnya saya tidak melihatnya dengan baik, tapi ternyata ada wanita di sini. Bagus, bagus, saya akan memperbaiki server perempuan ini menjadi boneka juga dan meminta dia melayani saya. Sungguh suatu hal yang menggembirakan. Kang Ren menjilat dan tangannya membentuk segel sebelum dia menunjuk ke langit. Keretakan muncul di pergelangan tangan ancaman dan jaring besar terbang keluar. Itu menarik Wang Lin dan peti mati di punggungnya. Lalu Kang Ren mewakili lengan bajunya dan dia dikelilingi oleh angin hitam. Dia mengira dia telah memperoleh kekayaan besar dan terbang ke luar negeri. Saya yakin mendapat banyak uang hari ini. Haha, surga punya mata, dan dia benar-benar ingin aku menjadi besar. Kang Ren sangat bersemangat, dan dia tidak berani tinggal lama di luar. Satu-satunya pemikiran dalam pemikiran tersebut adalah kembali ke sekte untuk menyempurnakan bonekanya. Sekte Naga Biru terletak di pegunungan besar yang dikelilingi oleh racun. Pegunungan dilubangi menjadi ruangan batu yang tak terhitung banyaknya untuk dijadikan gua. Sulit untuk melihat ujung pegunungan tak berujung ini dengan mata telanjang. Ada hampir 50.000 murid di Sekte Naga Biru, tetapi sebagian besar memiliki simpanan di luar atau di pintu tertutup. Selain pertemuan tahunan, jarang sekali bertemu satu sama lain. Kang Ren mendekati sekte itu sebagai seberkas cahaya. Meskipun gunung itu dikelilingi oleh racun, racun itu berpindah ke samping saat dia masuk. Jelas sekali dia memiliki sesuatu untuk melindungi dirinya dari racun. Setelah memasukkan racun, sebuah gunung raksasa muncul di hadapan Kang Ren. Ada banyak sekali gua yang terlihat di gunung. Saat Kang Ren hendak memasuki lembah, suara gemuruh datang dari dalam. Siapa yang berani menerobos lembah? Laporkan nama Anda. Jika Anda tidak melaporkan dalam 3 tarikan napas, Anda akan menanggung akibatnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Kang Ren saat dia berhenti di luar lembah dan berseru, "Virtual Cloud, apa artinya ini?" Oh, jadi ternyata itu adalah kakak muda Kang. Kabutnya terlalu tebal, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bukankah junior brother Kang sedang keluar? Kenapa kamu sudah kembali? Apa yang kamu tangkap dengan jaring boneka? Suaranya biasa saja dan seorang pemuda bungkuk keluar dari lembah. Pemuda itu sangat tampan, tetapi punggung yang bungkuk menghancurkan semua aura positif yang terpancar dari penampilannya. Sebaliknya, sepertinya ada sesuatu yang salah pada dirinya.
Kamu terlalu berguna. Kang Ren dicampur dingin dan disebarkan ke lembah. Pemuda bungkuk itu mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menatap kemana Kang Ren pergi. Ada yang aneh, ada masalah, ada harta karun. Saat dia memikirkannya, dia meninggalkan boneka di sini dan terbang menuju lembah. Sedangkan Kang Ren, dia terbang melewati lembah dan mendekati gunung. Dia langsung memasuki salah satu gua dan penggantian tangan kirinya. Pintu gua perlahan-lahan tertutup dan formasi diaktifkan untuk membuat pintu itu menjadi sangat kuat. Dia masih belum yakin, jadi dia menggantikan tangannya dan 9 boneka dari berbagai usia muncul menjaga pintu. Pada saat yang sama, 2 orang kayu berwarna gelap muncul di dalam gua. Saat Kang Ren berjalan keluar, kedua pria yang terbuat dari kayu itu menampilkan cahaya hantu di mata mereka. Kang Ren bahkan tidak melihat mereka saat dia berjalan melewati mereka. Dia tiba di kedalaman gua. Ada mutiara malam di sini yang mengeluarkan cahaya lembut yang menyimpulkan gua dengan tenang. Namun cahayanya tidak terlalu kuat sehingga membuat gua terasa gelap. Ada bentuknya selebar sekitar 100 kaki yang mengeluarkan semburan aura ungu di bawah cahaya mutiara malam. Aura ini membuat formasinya terlihat sangat aneh. Di sisi formasi, Kang Ren pemetaan tangan. Wang Lin, yang dibawanya, mendarat di dalam formasi. Kang Ren dengan bersemangat menggosok kedua tangannya sambil menatap formasi yang dikelilingi kabut, matanya bersinar terang. Saya harus memperbaiki secepat mungkin. Virtual Cloud itu sangat kejam. Begitu dia mengetahui bahwa saya telah membawa boneka kembali, dia akan memikirkan suatu rencana. Kang Ren menemukan lokasi tangan dan sebagian bahan yang digunakan oleh Sekte Naga Biru untuk memuat boneka terbang menuju formasi. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan menekannya pada formasi. Formasi itu bergemuruh dan mulai aktif. Kabut tersebut membentuk pusaran. Kemudian sumber api ditarik dari tanah di bawah formasi tersebut, menyebabkan gua tersebut terisi panas. Gelombang panas mendarat di tubuh Kang Ren dan langsung menyebabkan keringat muncul di dahi. Setiap kali saya menyempurnakan boneka, saya perlu menggunakan api tanah, yang terlalu panas. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan esensi api yang tidak dapat dipengaruhi oleh api bumi, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk cocok ditanam. Saya tidak tahu kapan saya akan menjadi seorang amatir yang kuat juga. Mata Kang Ren memenuhi kerinduan. Dia mempercepat ekstraksi api bumi dan mulai melaporkan. Dia terus melemparkan materi ke dalam formasi, dan ekspresinya sangat bersemangat. Tidak peduli siapa kamu dulu, sekarang kamu berada di tempatnya, kamu akan menjadi bonekaku. Aku akan menyempurnakanmu. Aku pasti akan menyempurnakanmu. Ketika formasi diaktifkan, di luar gua, pemuda bungkuk itu dengan penuh hormat berdiri di puncak gunung lain, dan di hadapannya ada seorang lelaki tua berambut putih. Wajah lelaki tua ini berwarna hitam keunguan, sangat kontras dengan rambut putihnya. Aura seorang yang menguasai Nirvana Void tahap awal menyebar dari tubuhnya, Nove, Lep dalam. Kamu berani mengganggu budidaya tanaman tertutup orang tua ini karena masalah sepele. Bahkan jika kamu memiliki dendam pribadi terhadap Kang Ren. Saat lelaki tua itu berbicara, matanya bersinar dan muncul melalui gua tempat Kang Ren berada. Ia merasakan formasi yang digunakan untuk menghaluskan boneka bergemuruh. Pemuda bungkuk itu berlutut di sana dan berbisik, "Guru, ada yang aneh dengan boneka yang dibawanya kembali. Kang Ren jarang sekali terburu-buru. Aku kenal dia dari kecil, pasti ada masalah. Boneka itu pasti harta karun. Saya harap guru dapat mencurinya dan memberikannya kepada murid." Orang tua itu masih melihat keheningan dan setelah sekian lama, matanya mengecil dan dia berdiri. Melihat lelaki tua itu berdiri, pemuda bungkuk itu menampilkan ekspresi gembira. Untuk mengeluarkan begitu banyak api, memang ada masalah. Lupakan saja, ikuti saya untuk melihat boneka jenis apa yang dia sempurnakan. Orang tua itu memposisikan lengan bajunya dan berjalan keluar gua. Pemuda bungkuk itu dengan cepat mengikuti sambil nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Sedangkan Kang Ren, dia basah kuyup oleh keringat, tapi dia bahkan lebih bersemangat. Dia tidak lagi duduk tetapi berjalan mengelilingi formasi. Dia terus memasang segel dan memasukkan berbagai bahan. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Saya telah menggunakan semua materi saya. Setelah saya berhasil menyempurnakan boneka ini, haha.
Kang Ren telah melupakan segalanya dan bergerak lebih cepat. Wang Lin terbaring di dalam kabut dan dikelilingi oleh api seolah-olah sedang terbakar. Namun, api di sekujur tubuhnya tidak membakarnya sama sekali. Mereka tampak bersemangat dan terus memasuki tubuhnya. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tato tinta yang dibentuk oleh Raja Nyamuk di lengannya juga membuka matanya. Mata Raja Nyamuk dipenuhi dengan dingin yang sangat dingin. Ini akan menjadi yang pertama bagi Wang Lin membuka matanya pada benua astral abadi sebelum dia mengguncang seluruh benua. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benua astral abadi dengan matanya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sendiri aura benua astral abadi. Ketika Wang Lin terbangun, dia memeriksa peti mati surga di belakangnya. Setelah dia memastikan tidak ada yang salah, dia memeriksa api bumi di sekitarnya. Bagaimana api bumi bisa membakar Wang Lin, berani membakarnya? Api bumi yang telah diekstraksi sungguh tidak signifikan. Dia memiliki esensi api, jadi api bumi tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga mempercepat kebangkitannya. Juga, karena api bumi ini berasal dari benua astral abadi, perubahan mengejutkan terjadi ketika api tersebut bergabung dengan esensi api Wang Lin dari dunia gua. Perubahan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua astral abadi sebelumnya. Ini adalah pertarungan antara esensi api asing dan esensi api dari benua astral abadi itu sendiri. Jika esensi api dari benua astral abadi menang, maka esensi api Wang Lin akan dilahap dan menjadi bagian dari benua astral abadi. Jika itu terjadi, tingkat pemanasan Wang Lin tidak akan berubah dan dia masih memiliki esensi apinya. Namun, dia tidak akan menjadi penguasa semua api di dunia, karena api itu milik benua astral abadi. Tetapi jika Wang Lin menang, maka esensi apinya akan berada di atas benua astral abadi. Dia akan menjadi kaisar api yang sesungguhnya. Wang Lin melihat kabut di atas. Dia bisa merasakan seorang amatir lemah berjalan di sekelilingnya, terus-menerus melemparkan segel dan barang-barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Item ini mempercepat api dan juga membantu fungsi formasi di bawahnya. Kekuatan aneh datang dari formasi tersebut, ingin memasuki tubuhnya untuk melakukan serangkaian perubahan. Meskipun Wang Lin dalam keadaan koma dan tidak tahu apa yang terjadi, dengan kebijaksanaannya, dia langsung membuat tebakan kasar. Saat aku tidak sadarkan diri, aku dibawa ke sini oleh orang ini untuk dimurnikan. Dari tampilan formasinya, sepertinya ada aslinya dengan boneka. Apakah dia mencoba mewujudkanku menjadi boneka? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Di dunia gua, tidak ada yang berani mencoba mewujudkannya menjadi boneka. Bahkan orang-orang seperti penguasa tidak melakukannya, dan takut melakukannya. Wang Lin tidak menganggap formasi itu layak pada masanya. Meskipun ada beberapa misteri di dalamnya, sekarang bukan waktunya untuk mempelajarinya. Wang Lin menganggap api bumi di sini lebih menarik. Dia mengabaikan Kang Ren, yang masih bersemangat dan tidak menyadari bahwa Wang Lin telah bangun. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar langsung ke bawah tanah. Dia ingin melihat dari mana datangnya api bumi ini. Bagaimana api benua astral abadi dibandingkan dengan apinya sendiri. Saat perasaan ilahi menyebar, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia melihat bahwa di bawah pegunungan sekitar puluhan ribu kilometer terdapat kumpulan urat api. Pegunungan ini terletak di atas cabang urat api bumi. Cabangnya terlihat besar, tapi sebenarnya sangat tipis. Itu terhubung ke diketahui sumber utama yang mengarah ke hal yang tidak. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar sekali lagi, dan dia terkejut menemukan jaringan api bumi yang kompleks di bawah. Semakin rendah dia pergi, semakin panas apinya. Pembuluh darah api terlihat seperti formasi api raksasa. Wang Lin menarik akal sehatnya. Dia baru saja bangun dan tidak yakin dengan sekitarnya, jadi tidak nyaman untuk menjelajah dengan paksa. Meskipun tidak merepotkan untuk masuk lebih dalam, saya dapat mengekstraksi lebih banyak api untuk menyuburkan esensi api saya. Wang Lin memikirkan saat tangannya dengan lembut membentur formasi di tanah. Dengan ini, seluruh sekte naga biru bergetar dan semua api di bawah pegunungan ini sepertinya terstimulasi. Semuanya melonjak gila-gilaan dari segala arah dan memasuki gua Kang Ren. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kang Ren, yang sedang berjalan berkeliling dan memasang segel. Dia dengan cepat mundur dan membentuk lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya.
9 boneka yang menjaga pintu dan 2 boneka kayu tersebar di depannya untuk melindunginya dari api yang tiba-tiba meletus. Saat Kang Ren mundur, lautan api melonjak dalam formasi dan berubah menjadi pilar api. Itu membakar semua kabut dan menghalangi semua pandangan saat terbakar dengan gila-gilaan. Gua itu jelas tidak dapat ditahan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah akan runtuh. 9 boneka sebelum Kang Ren terkena api dan langsung meledak. Ada juga 2 boneka kayu itu. Mereka juga roboh tanpa ada kemampuan untuk melawan. Kulit kepala Kang Ren menjadi mati rasa dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dia menyaksikan suhu tinggi datangnya seperti mulut kematian. Pada saat ini, seberkas cahaya hantu keluar dari api dan sekitarnya. Api melewatinya dan tidak melukainya. Namun meski begitu, setelah melewati ambang kematian, Kang Ren jatuh ke tanah karena ketakutan. Dia melihat api yang memenuhi gua, dan ketakutan memenuhi jantungnya. Aku, orang seperti apa yang kubawa kembali? Saat api bumi meletus, Virtual Cloud dan gurunya tiba di luar gua Kang Ren. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih berubah drastis. Dia dengan cepat meraih muridnya dan mundur beberapa ribu kaki. Saat dia mundur, pintu masuk gua Kang Ren runtuh dan gelombang panas melonjak. Semua paviliun di gunung menghilang di lautan api. Pegunungan di sekitarnya bergetar di bawah api seolah-olah akan meletus. Perubahan mendadak ini mengejutkan para murid Sekte Naga Biru. Mereka semua menggali keluar dari gua dan membekukan ketakutan. Nenek-nenek moyang sudah keluar. Mengapa ada perubahan pada api bumi? Guru Virtual Cloud tampak murung saat dia menatap lautan api. Dia melihat ke gua tempat Kang Ren berada. Pada saat yang sama, 3 aura kuat datang dari Sekte Naga Biru. Mereka menjadi berubah 3 orang yang muncul di samping guru Virtual Cloud. Di antara ketiganya terdapat 2 pria dan 1 wanita. Salah satu pria dan wanita berambut putih, sedangkan pria lainnya berusia parubaya. Mereka semua memiliki aura menendang langkah ketiga. Tingkat budidaya mereka tidak rendah. Pria parubaya itu berada di tahap pertengahan Spirit Void. Begitu dia muncul, dia mengaum ke langit. Murid dari Sekte Naga Biru, dengarkan perintahku. Api bumi mengalami perubahan setiap 10.000 tahun sekali. Kali ini masih terlalu dini, tapi jangan panik. Cepat, atur formasi air surgawi. Kata-katanya bergema seperti guntur. Pikiran semua murid sekolah Naga Biru yang mendengar ini bergetar, dan mereka segera duduk di langit. Tangan mereka membentuk segel dan awan yang tak terhitung banyaknya yang keluar dari tubuh mereka. Puluhan ribu murid dengan cepat menciptakan formasi besar. Formasi ini bergemuruh seperti yang terlihat. Dari kejauhan tampak seperti awan gelap besar yang menutupi puluhan ribu kilometer. Awan ini sangat gelap, dan berisi puluhan ribu murid Sekte Naga Biru yang hadir. Pada saat yang sama, selain pria parubaya dan guru Virtual Cloud, 2 kuasa langkah ketiga lainnya dimasukkan ke dalam awan gelap tanpa menunggu perintah. Mereka menggunakan mantra yang tidak diketahui dan berubah menjadi 2 naga panjang di dalam awan. Kedua naga ini panjangnya hampir 100.000 kaki. Sesaat kemudian, mereka menampilkan kepala naga raksasa mereka dan membuka mulut mereka ke arah gunung yang terbakar di bawah. Hujan turun dari langit dan air dalam jumlah besar keluar dari kedua mulut naga tersebut. Penatuali, kamulah orang pertama yang tiba. Apa yang terjadi di sini? Saat hujan turun untuk resolusi api, pria parubaya itu dengan murung menatap pria tua berambut putih di dekatnya. Kebakaran bumi berubah setiap 10.000 tahun sekali, dan seharusnya terjadi 3.000 tahun lagi sebelum api itu muncul. Pasti ada alasan mengapa itu muncul lebih awal. Tatapan pria parubaya itu beralih dari pria tua berambut putih dan menatap pemuda bungkuk itu. Tatapan ini menyebabkan hati pemuda itu bergetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Penatua Zhao, jika ini bukan perubahan normal pada api bumi, ini mungkin terkait dengan murid generasi ketiga Kang Ren. Kang Ren, pria parubaya itu mengerutkan kening dan tidak dapat mengingat nama ini. Pria berambut putih itu memandangi lautan api di bawah dan menunjuk ke gua Kang Ren. Orang ini telah membawa kembali 2 mayat dari suatu tempat yang tidak diketahui, dan perubahan pada api bumi terjadi saat dia mengotak-atik bonekanya. Guru sekte dan leluhur tua pergi ke Sekte Jiwa Agung. Saya sudah mengirimkan pesan giok, jadi mereka seharusnya sudah dalam perjalanan kembali.
Karena mungkin saja hal ini disebabkan oleh dua tubuh yang dibawa kembali oleh Kang Ren, maka orang tua ini akan melihat tubuh seperti apa yang dapat menyebabkan api bumi berubah. Ada kilatan niat membunuh di mata pria parubaya itu. Perubahan pada api bumi ini telah membuat Sekte Naga Biru lengah. Meskipun tidak ada korban jiwa, banyak bangunan telah hancur bersama dengan sejumlah besar tumbuhan surga yang tumbuh dan disimpan. Harganya terlalu besar. Saat dia berbicara, tubuh pria parubaya itu berkedip-kedip dan uap udara di sekitarnya. Uap udara berubah menjadi gelembung selebar 30 kaki dan dia turun ke gunung yang terbakar menuju tempat gua Kang Ren berada. Pintu gua sudah lama rusak dan tidak ada yang menghalanginya. Pria parubaya itu bergerak sangat cepat dan langsung sampai di gua. Dia terlihat sangat cepat, tapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Dia merasa masalah ini agak aneh. Namun, dia tidak terlalu khawatir, dia sangat bangga dengan kekuatan. Saat dia memasuki gua, pria parubaya itu melihat seorang pemuda mengenakan jubah dao dari Sekte Naga Biru. Pemuda itu tampak seperti sedang berolahraga dan tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat dia melihat ke dalam gua, di mana terdapat tiang api. Berikut pemandangan pemuda itu. Pria parubaya itu melihat tiang api di kedalaman gua, dan pupil mata tiba-tiba mengecil. Dia adalah seseorang yang sudah memiliki esensi, dan dia berada pada tahap akhir dari Spirit Void. Di Sekte Naga Biru, dia berada di atas banyak dan di bawah sedikit. Bahkan di seluruh benua banteng surgawi, dia termasuk yang terbaik. Saat dia melihat tiang api, samar-samar dia melihat sosok yang menutupi api dengan peti mati di punggungnya. Pria parubaya itu merasakan aura yang membuat jantung bergetar di dalam. Mayat macam apa ini? Ekspresi pria parubaya itu muram saat menatap Kang Ren yang terkejut karena ketakutan. Dia kedinginan dan berjalan menuju api. Dia tahu dia sendiri memiliki tingkat pemukulan yang tinggi, dan dia tidak merasakan aura yang terlalu kuat datang dari orang yang berada di dalam api. Dengan mengingat hal itu, dia menyerbu ke arah api. Dia awalnya tidak jauh dari api, jadi dia mendekatinya dengan satu langkah. Membayangkannya bersentuhan dengan api dan suara letupan yang menggema. Apinya seakan disingkirkan, memberi celah bagi pria parubaya itu. Pembudidaya pembohong mana yang berani bergabung dengan Sekte Naga Biru milikku? Jika aku tidak menyempurnakanmu menjadi boneka, maka kami akan membuat lelucon di benua banteng surgawi. Pria parubaya itu mengambil satu langkah lagi dan tubuhnya berada di tengah api. Apinya berkobar, namun tidak memecahkan gelembung di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan melewati dingin melintas. Ekspresi pria parubaya itu berubah saat dia merasakan aura mengerikan muncul dari pria berambut putih di dalam api. Aura ini sangat kuat, bahkan menggetarkan surga. Dibandingkan dengan itu, dia seperti kunang-kunang di samping bulan. Karena ketakutan, langkah kaki pria parubaya itu terhenti. Keluar dari sini, kata-kata dingin Wang Lin menggemuruh dan dia mengangkat tangan kanannya. Saat dia berbicara, seluruh gua tampak sedingin es, dan rasa dingin ini menyebar keluar gua. Hujan yang turun sepertinya hampir membeku, dan lautan api meredup seolah-olah akan padam. Pria parubaya merasakan hal ini dengan lebih intens. Tubuhnya terasa dingin dan terdengar suara pecah-pecah dari gelembung-gelembung di sekelilingnya. Membiarkannya pecah dan pria parubaya itu menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika Wang Lin berbicara, rasanya seperti 100.000 gunung menabrak tubuhnya. Pria parubaya itu mundur lagi dan mengeluarkan lebih banyak darah. Dia terbang seperti layang-layang dengan garis putus-putus dan keluar gua. Di depan mata puluhan ribu petani di luar, pria parubaya itu diusir dan batuk seteguk darah ketiga. Dia terlempar puluhan ribu kaki sebelum dia berhenti. Wajahnya pucat pasi dan ketakutan di matanya tak terlukiskan. "Siapa kamu?" Pria parubaya itu segera berteriak. Adegan mendadak ini tidak hanya mengejutkan semua murid Sekte Naga Biru, tapi bahkan kedua tetua yang telah berubah menjadi naga. Mata guru virtual Cloud membelalak dan memenuhi rasa tidak percaya. Siapa yang ada di dalam gua? Bahkan Peter Spirit Void tahap akhir Zhao langsung terlempar ke belakang dan terluka parah. Bing! Di tengah kutipan ini, suara dingin Wang Lin terdengar dari gua Kang Ren. Saat suara ini muncul, semuanya menjadi sunyi.
Bahkan hujan yang turun dari langit seakan berhenti. Tetesan udara itu menggantung di udara dan sepertinya tidak bisa jatuh. Melihat bagaimana hujan tidak turun, wajah lelaki tua berambut putih itu dipenuhi ketakutan. Menurut hukum, semuanya membeku. Ini berarti dia berada pada tahap Arcane Void atau lebih tinggi. Siapa orang ini? Siapa yang dibawa kembali oleh Kang Ren itu? Orang ini pasti terkenal di benua Banteng Surgawi, dia tidak mungkin tidak menyebutkan namanya. Di dalam gua, keputusasaan Kang Ren telah mencapai titik ekstrim. Dia melihat Penatua Zhao yang berstatus sangat tinggi dipukul mundur dan kemudian batuk darah hanya dengan satu kata dari api. Dia menyaksikan kebakaran terjadi, dan tahu dia telah menyebabkan bencana besar. Ini, keberuntungan macam apa ini? Itu adalah leluhur. Di dalam api, Wang Lin memejamkan matanya sekali lagi. Ketika api muncul, kesadaran ilahi telah menyapu area tersebut. Tidak ada seorang pun di sini yang layak mendapat perhatiannya. Namun, dia mengerti bahwa ini adalah benua astral abadi dan ada banyak orang kuat di sini. Dia juga mendengar kata-kata di luar. Master Sekte dan leluhur lama sekte tersebut sedang keluar dan sedang dalam perjalanan kembali. Area di sini sangat luas, sehingga bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak dapat tiba dalam waktu singkat bahkan jika mereka dapat bergabung dengan dunia. Namun, benua astral abadi berbeda dari dunia gua. Wang Lin telah memperhatikan hal ini ketika dia terbangun. Pada saat ini, api telah mengelilingi tubuhnya dan terus-menerus diserap dan dimurnikan olehnya untuk memberi makan esensi apinya. Setelah merenung sedikit, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan. Kang Ren yang dijebak oleh Wang Lin segera terbang ke dalam api, dan Wang Lin mencekik tenggorokannya. Tatapan dinginnya menatap Kang Ren. Mata Kang Ren bertemu dengan berkumpulnya Wang Lin, dan pikirannya bergemuruh seolah-olah 100.000 sambaran petir meledak di pikirannya. Dia tidak melawan sama sekali, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia menatap Wang Lin dengan putus asa di matanya. Senior kasihanilah. Wang Lin mengabaikan Kang Ren. Perasaan ilahinya keluar dari tangan skrip dan memasuki pikiran Kang Ren. Setelah menemukan kenangan yang dia butuhkan, dia melemparkan Kang Ren keluar dari api dan menahannya sekali lagi. Master Sekte Arcane Void tahap awal dan leluhur Void Tribulan tahap awal, Du King. Wang Lin mengerutkan kening. Arcane Void tahap awal tidak layak disebutkan, tetapi Void Tribulan tahap awal agak sulit. Tidak nyaman membuka ruang penyimpanan saya, karena kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Jadi saya tidak bisa mengambil harta saya dan saya tidak bisa menggunakan boneka Yixi. Akibatnya, saya akan dirugikan saat menghadapi seorang yang berkuasa dengan Void Tribulan. Sambil merenung, Wang Lin menyerap sejumlah besar api tanah untuk menyuburkan esensi apinya, menyebabkan esensi apinya menjadi lebih kuat. Lupakan saja, aku harus meninggalkan tempat ini untuk mempelajari masalah ruang penyimpananku. Selain itu, esensi saya yang lain sepertinya juga berubah di sini. Saya harus membiasakan diri terlebih dahulu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Dia baru saja tiba di benua astral abadi dan tidak terlalu familiar dengan tempat itu. Dengan kepribadiannya, dia tidak ingin terlalu sombong. Saat ini, dia mengambil keputusan. Tangannya membentuk segel dan dia membukanya. Bumi bergemuruh dan semakin banyak api bumi yang keluar. Api memenuhi gua bahkan ada yang menyebar. Dari luar, pria parubaya melihat ini. Mampu mencapai titik ini berarti dia tidak bodoh, jadi dia segera mengetahui apa yang coba dilakukan Wang Lin. Dia akan lari. Ekspresi pria parubaya itu muram. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya takut, tapi yang lebih dia takuti adalah kemarahan leluhur lama begitu dia kembali. Begitu leluhur marah, dia mungkin akan memperkenalkannya menjadi manusia kayu. Dia pernah melihat leluhur tua melakukan hal seperti ini, dan sekarang hatinya dipenuhi rasa takut terhadap leluhur tua. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri sebelum leluhur lama kembali. Begitu dia kabur, kita tidak akan mampu menahan amarah leluhur lama. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu dipenuhi gigi dan meraung. Li Changtian, Sun Mengde, Han Xin, orang ini akan melarikan diri. Jangan biarkan dia lolos, jika tidak, nenek moyang lama akan marah, dan kalian semua tahu konsekuensinya. Semua murid Sekte Naga Biru, hentikan formasi air surgawi dan aktifkan Dao Mumbel. Saat pria parubaya itu berbicara,
dia menekan lukanya dan menyerang. Di belakangnya, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Dia mengumpulkan gigi dan keluar. Di saat yang sama, kedua naga di awan itu berputar dan berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita. Keduanya berpikir tentang betapa menakutkannya leluhur tua itu, dan mereka melancarkan serangan penuh mereka saat mereka menyerang gua di bawah. 4 tetua agung dari Sekte Naga Biru, 4 menyalakan langkah ketiga, akan menghentikan Wang Lin pergi. Puluhan ribu murid Sekte Naga Biru menyerahkan formasi air surgawi di bawah komando pria Parubaya. Tangan mereka membentuk segel dan mereka semua mulai membeku. Gumaman puluhan ribu orang bergelombang di langit. Mantra Dao Mumbel adalah mantra dari cabang Jiwa Agung. Sekte Naga Biru dan Sekte Jiwa Agung memiliki hubungan yang sangat dekat, jadi Sekte Jiwa Agung telah memberikan mantra ini kepada Sekte Naga Biru sebagai mantra perlindungan sekte. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan mendengar bahwa puluhan ribu murid ini hanya mengucapkan dua kata, Dao, dan Jiwa. Dao Jiwa, Jiwa Dao, Dao Jiwa. Suara mereka menjepit bumi di bawah dan memasuki gua, mencapai telinga Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar dan dia merasakan suatu kekuatan memasuki tubuhnya. Itu meluluhkan niat Dao-nya dan memecahkan rahasia. Perasaan ini langsung membuat Wang Lin merasa kesal. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia memancarkan dingin dan mengambil langkah. Dengan langkah ini, dia menggunakan Heartbeat Thunder yang dia pelajari di makam kuno. Suara detak jantung keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar, menjadi lebih keras. Itu langsung diucapkan dengan mantra Dao Mumbel di luar. Pada saat yang sama, saat keempat tetua masuk ke dalam gua untuk menutupnya guna mencegahnya pergi, Wang Lin mengangkat tangan pemahamannya dan meraih ke arah bumi. Dia mengungkapkan ekspresi garang, ekstrak jiwa api bumi. Gumaman Dao bergema di seluruh Sekte Naga Biru yang terbakar, membentuk suara yang aneh. Suara ini tidak tajam atau kasar, tetapi memiliki kekuatan aneh yang membuat jiwa Wang Lin terpisah dari tubuhnya. Bahkan pikirannya terpengaruh, begitu pula 7 esensinya. Teknik ini sangat sulit dilakukan sendiri, sehingga harus digunakan oleh kelompok besar yang terampil. Para murid Sekte Naga Biru jelas ingin menggunakan teknik ini untuk menghentikan Wang Lin pergi. Wang Lin pernah menemukan mantra semacam ini di dunia gua, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Harus dikatakan bahwa dia saat ini bisa bertarung melawan orang-orang yang telah melalui beberapa arcane tribulan, namun dia masih mempengaruhi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya hal itu. Namun, Wang Lin telah memahami detak jantung guntur di makam kuno, dan itu mirip dengan mantra ini. Detak jantungnya seperti guntur yang menggema di seluruh dunia. Itu menjadi lebih ganas saat menyentuh puluhan ribu murid Sekte Naga Biru, membuat jantung mereka berdebar kencang. Dengan ini, mereka berimbang. Meskipun Wang Lin berasal dari dunia gua, dengan tingkat budidayanya, dia tidak lemah bahkan di benua astral abadi. Dia melangkah keluar dari gua ketika keempat tetuanya masuk. Tangannya terulur ke tanah. Bumi dari seluruh Sekte Naga Biru bergemuruh dan api yang berada di bawah tanah melonjak. Api muncul dari dalam gua dan bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Wang Lin menggunakan mantra yang mengekstraksi jiwa gunung dan planet dari dunia gua. Kali ini, dia mengekstraksi jiwa dari urat api bumi. Seluruh benua banteng surgawi berisi jaringan besar urat api bumi yang cabang ke banyak arah. Itu seperti formasi besar yang menyegel suatu keberadaan. Dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia tidak dapat mengekstraksi jiwa dari pembuluh darah utama, tetapi cabang di bawah Sekte Naga Biru bergemuruh dengan keras. Saat gemuruh bergema dan api berkobar, ekspresi puluhan ribu petani dan 4 tetua berubah. Saat keempat tetua memasuki gua, mereka secara pribadi melihat Wang Lin dikelilingi oleh api. Di bawah tangan Wang Lin ada kepala naga raksasa yang sudah terlalu besar untuk ditampung gunung. Ini adalah naga api, dan kumisnya melambai. Saat itu muncul, gunung itu runtuh. Bebatuannya berserakan di mana-mana, namun tidak terbang jauh sebelum berubah menjadi abu. Puluhan ribu pembudidaya menyaksikan gunung tempat Wang Lin berada menghilang. Gemuruh masih bergema di telinga mereka saat seluruh gunung menghilang di depan mata mereka. Ketika gunung itu menghilang, seekor naga api sepanjang 100.000 kaki dan berkepala sebesar gunung keluar dari bawah tanah. Naga api tidak memiliki tubuh fisik. Itu terbuat dari api dan mengeluarkan aura jiwa kuno.
Naga api macam apa ini? Itu jelas merupakan jiwa dari urat api bumi. Di atas kepala naga itu berdiri seorang pria. Rambut putihnya berkibar dan matanya seperti bintang, dengan peti mati di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia sedang berdiri di puncak dunia. Dia mengeluarkan aura yang memandang rendah dunia. Api yang bersinar di belakangnya membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Gumaman Dao dari puluhan ribu pembudidaya di langit benar-benar berhenti. Keakutan memenuhi hati dan puluhan ribu panggilan ini. Seolah-olah manusia di atas naga api itu adalah salah satu dari 9 matahari. Penglihatan mereka menjadi kabur, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah hati mereka yang gemetar dan dipenuhi rasa takut. Orang seperti ini, momentum seperti ini, dan naga api jenis ini adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi lawan mereka. Keempat tetua itu terlempar ke belakang. Dampak dari api bumi dan kekuatan jiwa api bumi adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh mereka yang berempati. Mereka harus mundur. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak rendah, mereka seperti semut sebelum Wang Lin dan naga api. Ini adalah Wang Lin. Dia berada di puncak dunia gua. Meskipun dia baru saja memasuki benua astral abadi, itu masih sama. Semua ini terjadi dalam beberapa saat. Berdiri di atas naga api, ia mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Mengaum. Raungan ini sangat menggemparkan dan menyebabkan para penggarap di langit batuk darah. Mereka semua mundur, dan tidak berani menghalangi Wang Lin, mereka bahkan membuatkan jalan untuknya. Tubuh naga api setinggi 100.000 kaki muncul dan membawa Wang Lin ke langit. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Leluhur tua sedang dalam perjalanan kembali dan akan segera tiba. Kita hanya perlu menahannya sebentar. Wajah pria parubaya itu pucat saat dia mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Dia menyerang Wang Lin. 3 orang lainnya dipenuhi gigi dan mati-matian penarik keluar. Meski takut, mereka lebih takut lagi pada amukan leluhur. Jika leluhur tua menjadi marah, bahkan budidaya Nirwana Void mereka pun tidak dapat menahannya. Seluruh sekte naga biru hampir hancur pada saat ini. Bisa dibayangkan kemarahan leluhur lama begitu dia kembali. Mereka berempat menyerang sekali lagi menuju Wang Lin. Mereka akan memberikan segalanya untuk menghentikan kepergian Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat mereka berempat tiba. Dia menyatu dengan naga api dan menyatu ke langit. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka yang berempati menghalanginya. Pria parubaya adalah yang tercepat dan langsung muncul di hadapan naga api. Tangannya membentuk segel dan menekan naga api itu. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan surga. Tak lama kemudian, lelaki tua berambut putih muncul di belakang lelaki parubaya itu. Tangannya membentuk segel dan dia menggigit ujung lidahnya untuk menampung darah esensi. Darah itu berubah menjadi kabut darah yang sepertinya dipenuhi hantu jahat dan menghalangi naga api. Ada juga pria dan wanita. Keduanya berubah menjadi naga raksasa untuk menutup semua jalan. Hanya kunang-kunang yang berani bersaing dengan bulan yang bersinar. Suara dingin datang dari naga api. Naga api mendekati pria parubaya itu, dan suara gemuruh bergelombang. Tubuh pria parubaya itu dikelilingi oleh uap air dalam jumlah besar, namun semuanya langsung menguap. Rambutnya mulai terbakar dan bintik-bintik api muncul di seluruh kulitnya. Api ini tidak hanya melukai tubuhnya tetapi juga jiwa dan raga asalnya. Lagi pula, ini bukan api bumi biasa, melainkan jiwa dari urat api bumi. Jiwa dari cabang urat api bumi bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Belum lagi bagaimana budidaya mengejutkan Wang Lin membuat dampak naga api semakin kuat. Pria parubaya itu bahkan tidak bisa menahan nafasnya. Dia merasa seperti berada di dalam tungku langit dan bumi. Jika dia tidak mundur, dia akan terbakar menjadi abu. Perasaan takut saat ini meluasnya ketakutannya terhadap leluhur lama. Dia tidak segan-segan kelaparan darah dan mundur ratusan kaki. Lalu dia batuk darah lagi dan mundur seperti orang gila. Hanya lengan, yang pernah menyentuh naga itu, sebagian besar telah terbakar. Meski sempat mundur, lengannya terkena angin dan berubah menjadi abu. Kabut darah dari lelaki tua berambut putih itu runtuh ketika terkena naga, dan menimpa lelaki tua itu kembali. Suara letupan bergema saat tubuhnya ambruk dan jiwa asal lolos dengan ketakutan. Saat ini, dia tidak lagi berani menghentikan Wang Lin. Mengenai 2 tetua yang telah berubah menjadi naga, mereka diserang oleh naga api.
Kedua naga yang mereka bentuk roboh dan mereka terbatuk-batuk darah. Sama seperti lelaki tua berambut putih itu, tubuh mereka meledak. Jiwa asal mereka keluar dengan rasa takut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kekuatan keempat orang itu tidak mampu menahan Wang Lin dan naga api bahkan untuk sementara waktu. Dengan satu sapuan dari naga api, mereka semua terluka parah. Puluhan ribu murid Sekte Naga Biru melihat ini dan memikirkannya. Naga api menyebar ke langit dan Wang Lin muncul di atas kepala naga. Dia melihat ke bawah. Saya tidak membunuh siapapun. Masalah hari ini terjadi karena sekte Anda ingin menjadikan saya boneka. Berperilaku baik. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin itu dan pergi bersama naga api di bawah menimbulkan ketakutan semua orang di sini. Dia melangkah semakin jauh sampai dia menghilang di cakrawala. Seluruh sekte tidak dapat menghentikan satu orang bahkan sedetik pun. Kekuatan dan aura semacam ini menyebabkan sosok Wang Lin tertanam di benak seluruh orang di Sekte Naga Biru. Pertempuran ini dimaksudkan untuk membuat Wang Lin terkenal di benua surgawi banteng. Satu dupa setelah Wang Lin pergi, tiga tetua yang kehilangan tubuh mereka dan pria parubaya yang kehilangan lengannya masih mengingat ketika pria parubaya itu gemetar. Dari belahan dunia lain, gemuruh kemarahan yang mengejutkan menggema. Saat suara terdengar, dunia berubah warna dan api yang menyala di tanah padam dan berubah menjadi untaian asap hitam yang membubung ke udara. Raungan ini menyebabkan hati keempat tetua bergetar. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat dua sinar cahaya mendekat, dan salah satu sinar cahaya hampir menghancurkan dunia. Ada sosok di dalam sinar cahaya, itu adalah seorang pemuda. Bibirnya merah dan giginya putih. Dia memiliki alis seperti pedang dan seharusnya terlihat sangat tampan, tapi kemarahan yang dia ungkapkan membuatnya terlihat garang. Dia terlalu cepat, dia tampak seperti berada jauh dan kemudian langsung tiba di atas Sekte Naga Biru. Dia melihat berkumpul di bawah dan merenung dalam diam. Keheningannya membawa tekanan dan ketakutan yang besar pada keempat tetua agung. Pada saat ini, seberkas cahaya lain datang dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini sangat menawan dan cantik, tetapi ketika dia melihat isinya di bawah, ekspresinya berubah drastis. Dia menjauh dari masa mudanya tanpa ragu-ragu. Hanya aku, Du King, yang bisa mencuri barang orang lain dan menghancurkan gua sekte lain, kata pemuda itu perlahan. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia marah atau bahagia, tapi distorsi aneh muncul di sekujur tubuhnya. Dia tampak berubah menjadi orang yang terbuat dari kayu. Tidak ada yang berani menghancurkan sekte saya. Pemuda itu mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Saat dia meraung, dunia bergemuruh, sejumlah besar awan terkoyak, dan sejumlah besar asap hitam bertebaran. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan ini. Hancurkan sekte saya, bunuh murid sekte saya. Tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Jika kamu berada di benua banteng surgawi, kamu mati. Aku akan menangkapmu, aku akan membelahmu menjadi beberapa bagian, aku akan merasa menderita selama ribuan tahun, aku akan menyesal telah bersatu. Pemuda itu meraung, dan aura ketakutan keluar dari tubuhnya. Ribuan murid terdekat bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka semua mati. Saya akan membunuh kamu. Pemuda itu berkembang dan mencapai arah seorang murid. Murid itu dipenuhi rasa takut ketika pemuda itu memegangi kepalanya. Perasaan ilahinya yang kuat mengalir ke dalam pikiran dan jiwa muridnya yang dicari dengan paksa. Dia sama sekali tidak peduli bahwa ini adalah murid sektenya. Murid itu mendengus dan mati. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Setelah dia mendapatkan ingatan yang dia inginkan, penampilan Wang Lin tampak jelas di mata pemuda itu. Salah satu tetua yang telah berubah menjadi naga gemetar dan berkata, "Tua. Leluhur tua." Orang itu bernama Wang. Dia bilang dia tidak membunuh siapapun, leluhur tua. Dia hanya menghancurkan sekte itu karena seseorang mencoba menyajikannya menjadi boneka. Saat dia berbicara, jantung pria parubaya yang kehilangan lengannya berdetak kencang dan menghela napas. Sun Mengde ini belum cukup lama berada di Sekte Naga Biru, jadi dia masih belum memahami kepribadian leluhur tua. Leluhur tua tidak peduli dengan nasib Sekte Naga Biru, dia hanya peduli pada wajah. Saat laki-laki tua itu berbicara, pemuda itu memutar ulang dan menatap laki-laki tua bernama Sun dengan mengenkripsi galak. Ribuan murid yang baru saja meninggal dibunuh olehnya. Dan Anda, seorang penatua, bahkan jika Anda kehilangan tubuh Anda
Anda seharusnya memahami jiwa asal Anda untuk menghentikannya. Kamu tidak melakukan tugasmu, jadi aku akan mengirimkanmu menjadi kayu dan menyegelmu selama 100 tahun sebagai hukuman. Pemuda itu meraihnya. Orang tua bernama Sun gemetar dan ingin mundur, namun ia ditangkap oleh pemuda tersebut tanpa kemampuan melawan sama sekali. Pemuda itu menggunakan mantra yang tidak diketahui, lalu cahaya abu-abu memenuhi tubuh lelaki tua itu dan menyerang jiwa asalnya. Orang tua itu mengeluarkan yang menyedot dan jiwa aslinya berubah menjadi kayu. Pemuda itu mengendurkan tangan dan lelaki tua yang berubah menjadi kayu itu jatuh ke tanah. Sebuah pusaran muncul dan lelaki tua kayu itu menghilang. Hal ini membuat takut semua murid Sekte Naga Biru, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Luncurkan kekuatan sekte penuh untuk menemukan orang ini untukku. Saya hanya akan memberi Anda waktu 3 bulan penuh. Jika kalian tidak dapat menemukan orang ini dalam 3 bulan, kalian semua akan mati. Kirimkan pesanan ke seluruh benua banteng surgawi. Siapapun yang berani melindungi orang ini akan menanggung akibatnya. Wang Lin dengan cepat bergerak melintasi langit benua astral abadi. Perasaan ilahinya menyebar saat dia perlahan-lahan beradaptasi dengan dunia asing ini. Dengan tingkat pukulan saya dapat menutupi sebagian besar gua dunia dengan indera ketuhanan saya, tetapi di sini, indera ketuhanan saya tampaknya ditekan oleh hukum yang tidak terlihat. Ukurannya hanya setengah dari ukuran di dunia gua. Ini jelas bukan hal yang unik bagi saya, semua orang sama. Wang Lin melakukan penilaian ini karena tidak ada perasaan ilahi dari Sekte Naga Biru yang digunakan untuk mengunci dirinya selama ini. Pembengkokan spasial juga kehilangan pengaruhnya pada benua astral abadi. Wang Lin mengerutkan kening dan mencoba berkali-kali, tetapi tidak dapat menyatu dengan dunia. Ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang unik bagi saya. Meskipun leluhur lama Sekte Naga Biru berada pada tahap awal Void Tribulan seperti Zan 7 warna dan hantu tua, dia tidak dapat kembali ke masa lalu. Jelas dia tidak bisa menggunakan spatial bending. Sementara Wang Lin berpikir, dia bergerak sangat cepat melintasi langit. Dia samar-samar memahami bahwa meskipun dunia di sini dan dunia gua terlihat sama, keduanya sangat berbeda. Dunia gua itu palsu dan tempat ini nyata. Dia bisa bergabung dengan dunia-dunia gua, tapi dia tidak bisa bergabung dengan dunia benua astral abadi. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan spatial bending. Harus ada metode untuk melakukannya, tetapi tingkat budidaya yang dibutuhkan harus lebih tinggi. Wang Lin diam-diam merenung. Dia baru saja tiba di sini, jadi semua yang ada di sini terasa asing baginya. Untungnya, dia telah mengingat ingatan Kang Ren. Meskipun dia masih belum tahu banyak, dia tahu banyak tentang benua banteng surgawi. Ini adalah benua banteng surgawi di benua timur di bawah kekuasaan para dewa. Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung adalah 2 sekte terkuat di benua banteng surgawi. Mereka adalah bagian dari 9 sekte dan 13 faksi. Wang Lin merasa rumit. Dia tidak asing dengan kedua sekte ini. Sekte Jiwa Hebat, Sekte Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Sekte yang memiliki ilusi menakutkan. Ada juga Yun Yifeng dari ingatan Kang Ren. Dia telah menjadi jenius dari Sekte Guiyi. Aduh, saya datang terlambat. Guru mungkin mengira saya sudah mati, jadi dia tidak menunggu. Wang Lin menghela nafas. Namun, yang membuatnya merasa emosional adalah benua banteng surgawi adalah tempat 7 cabang Dao berada. Benua banteng surgawi terlalu besar, seukuran beberapa lusin gua dunia. Bepergian tanpa pembengkokan spasial terlalu lambat. Berangkat dari sini ke 36 negara bagian di negara kuno akan memakan waktu ratusan tahun, bahkan dengan kecepatan penuh. Wang Lin mengerutkan kening. Benua astral abadi terlalu besar. Lupakan. Tidak peduli apa, saya harus pergi ke 7 sekte Dao untuk melihatnya. Jika guru tidak ada di sana, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya harus pergi ke klan Dao kuno karena saya berjanji padanya. Ini adalah tujuan jangka panjang. Sebelum itu, saya harus pergi ke Sekte Donglin. Saya harus menggunakan semua metode untuk masuk ke kolam Donglin. Ketika Wang Lin memikirkan tentang misteri kolam Donglin, jantungnya berdebar kencang. Namun, sebelum itu, saya masih perlu menyelesaikan masalah ruang penyimpanan. Aku ingin tahu bagaimana orang gila dan wanita berbaju perak itu. Wang Lin tahu bahwa keduanya memiliki garis keturunan dari benua astral abadi,
jadi meskipun ruang penyimpanannya hancur, mereka akan baik-baik saja. Sambil berpikir, dia bergerak melintasi langit sebagai seberkas cahaya. Jenis penerbangan yang hanya menggunakan budidayanya adalah sesuatu yang bahkan Wang Lin merasa tidak terkoneksi setelah sekian lama. Raja Nyamuk itu terlalu unik dan karena itu tidak baik untuk dipanggil ke sini. Setengah bulan kemudian, pegunungan besar muncul di hadapan Wang Lin. Ada banyak gunung yang terhubung, dan sejauh mata memandang. Sekilas saja, pasti ada lebih dari 10.000 gunung. Benua banteng surgawi dipenuhi pegunungan. Wang Lin telah mempelajari ini dari mengingat Kang Ren, dan dia secara pribadi melihatnya selama setengah bulan terakhir. Tempat ini cukup bagus. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyebar ke pegunungan di bawah. Dia menjalankan menuju gunung yang tampak biasa dan memasukinya. Wang Lin mengulurkan tangannya dan bagian dalam gunung menghilang, membentuk sebuah gua batu raksasa. Itu menjadi gua sementara bagi Wang Lin. Dia duduk di dalam gunung dan tangannya membentuk segel. Pembatasan yang tak terhitung banyaknya muncul dan mendarat di gunung. Dia tidak bisa mengambil harta apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan batasan untuk menyembunyikan auranya. Setelah menyegel gunung dan menyiapkan beberapa pengamanan, Wang Lin tidak menurunkan peti mati penghindaran surga tetapi masih membawanya di punggungnya. Benua astral abadi tidak seperti dunia gua. Ada banyak pemikiran yang kuat di sini, dan dia harus berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Hanya ketika dia membawanya di punggungnya barulah dia merasa aman. Kang Ren itu juga memiliki ruang penyimpanan, tapi berbeda dengan dunia gua. Dia membuka ruang penyimpanan di dalam tubuhnya sendiri. Hasilnya, tidak ada batasan dan dia bisa mengeluarkan barang kapan saja. Metode semacam ini sangat misterius, tapi ini bukanlah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Para dewa di dunia gua melakukan hal ini. Orang-orang dari 7 Dao Sekte semuanya menggunakan metode yang sama. Aku seharusnya sudah bersiap saat itu. Wang Lin menenangkannya. Meski dia licik, dia tetap tidak mampu menutupi semuanya. Wang Lin duduk di sana dan mengangkat tangannya. Dia mulai ragu. Dia tidak bisa menebak konsekuensi dari pembukaan ruang penyimpanan. Ruang penyimpananku dibuka di dunia gua. Saya saja bisa membukanya dalam kegagalan, tapi pasti ada gangguan. Bagaimanapun, sepertinya masih terhubung dengan dunia gua. Tapi sekarang saya berada di benua astral abadi, apa yang harus saya lakukan? Wang Lin merasakan sakit kepala. Dia melihat tangan dan melambai. Dia melihat celah muncul di hadapannya, tapi saat retakan itu muncul, celah itu runtuh menjadi titik cahaya sebelum dia bisa mengeluarkan apapun. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi matanya bersinar saat dia merenung. Ruang penyimpanan yang baru saja dia buka adalah ruang yang dia buat untuk menyimpan sampah secara acak. Bahkan jika itu hilang, dia tidak akan kehilangan sesuatu yang berharga. Dia menggunakannya sebagai eksperimen untuk memastikannya. Tidak semua barang akan roboh. Beberapa akan rusak, tetapi akan menyebar ke tempat yang tidak diketahui. Wang Lin berpikir, pedang darah harus dicabut, dan cetakan emas yang dipadatkan oleh guru. Ini berisi kekuatan melampaui Arcane Void tahap awal dan sangat berguna bagi saya. Juga jiwa laser, ia menghubungi dalam menangani jiwa asal. Akan sangat menakutkan jika itu hilang di dalam ruang penyimpanan. Selain itu, ada boneka Yixi yang mengelilingi Void Tribulan. Dan juga layar hantu. Wang Lin mengusap pelipisnya dan merasakan sakit kepala. Sementara dia ragu-ragu, berita tentang seseorang bernama Wang memicu kebakaran bumi, membakar Sekte Naga Biru, membunuh ribuan murid Sekte Naga Biru, dan mengalahkan 4 tetua sambil menghancurkan tubuh 3 orang dan lengan orang lain menyebar. Sekte Naga Biru marah. Mereka mengirim semua murid untuk melakukan pencarian gila-gilaan. Banyak sekte yang memicu masalah ini karena mereka tidak senang dengan Sekte Naga Biru. Namun, karena tingkat pemahaman Duking dan teknisnya dengan Sekte Jiwa Agung, mereka mundur. Melihat Sekte Naga Biru menderita kerugian yang begitu besar, termasuk ribuan murid desahan dan keempat tetua terluka parah, membuat mereka semua diam-diam bahagia. Seperti bekerja sama dalam pencarian orang misterius, itu semua hanya di permukaan. Namun, ada beberapa sekte yang bekerja sama sepenuhnya untuk mencari Wang Lin. Benua banteng surgawi terlalu besar. Apalagi berita sensasional seperti itu tidak menyebar terlalu jauh, itu hanya menyebar di suatu wilayah.
Adapun sekte besar seperti Sekte Guiyi atau Sekte Jiwa Agung, mereka jarang memperhatikan hal seperti itu. Beberapa hari telah berlalu, namun tidak ada petunjuk yang sama sekali. Kemarahan nenek-nenek moyang naga biru, Duking, semakin meningkat. Dia keluar sendiri dan kesadaran ilahinya menyapu area itu, tetapi dia juga tidak menemukan apapun. Bagaimanapun, benua banteng surgawi terlalu besar. Jika seseorang ingin bersembunyi, menempatkan sama sulitnya dengan menemukan jarum di lautan. Gunung tempat Wang Lin berada tersapu oleh perasaan ilahi para murid Sekte Naga Biru. Namun, karena jarak mereka jauh dan kekuatan Wang Lin sangat luar biasa, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Kecuali Duking datang secara pribadi, tidak ada orang lain yang akan menemukan kelainan. Namun, meski dia marah, tanpa lokasi spesifik untuk mencarinya, kecil kemungkinannya dia akan datang untuk memeriksanya secara pribadi. Seiring berjalannya waktu, pencarian di Sekte Naga Biru tidak berkurang tetapi menjadi semakin intens. Wang Lin memperhatikan hal ini ketika dia memikirkan tentang bagaimana membuka ruang penyimpanannya untuk mengambil hartanya. Selama bulan ini, Wang Lin tidak hanya memikirkan ruang penyimpanannya, dia juga menyerap energi surga di sini untuk menyehatkan tubuhnya. Dia juga melihat perbedaan esensi di sini dibandingkan dengan esensinya sendiri. Dia perlahan melihat beberapa petunjuk. Esensi halusnya tidak menjadi masalah, apakah itu di dunia gua atau di benua astral abadi, tidak ada perubahan. Bagaimanapun, esensi halus terbentuk dari pemahaman Wang Lin sendiri. Namun, esensi jasmani telah berubah, seperti esensi api. Esensi guntur, api, dan udara yang telah mencapai penyelesaian kecil semuanya sama. Sedangkan untuk esensi penyembelihan dan tindakan, ada beberapa perubahan tapi tidak banyak. Sudah hampir waktunya, aku tidak bisa ragu lagi. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang duduk di dalam gua, dia membuka matanya. Pandangannya sangat menentukan, dia bukanlah orang yang bimbang. Jika bukan karena ruang penyimpanannya terlalu penting, dia tidak akan ragu-ragu. Namun, dia harus mengambil keputusan sekarang. Biarpun hancur, aku harus mengambil beberapa item. Kebanyakan dari ini tidak penting karena saya dapat mengumpulkan begitu banyak, saya bisa mendapatkan harta baru di benua astral abadi. Dan jika saya cepat, ruang penyimpanan mungkin tidak akan sepenuhnya runtuh. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu, membayangkan penuhnya menyebar dan berkumpul di dalam gua tanpa bocor. Saat budidayanya terus memadat di dalam gua, area sekitarnya mulai terdistorsi. Distorsi ini seperti riak yang perlahan menggema di dalam gua seolah segala sesuatu di sini menjadi padat. Ini bukanlah pemadatan total, tapi ini bisa membuat segala sesuatu di sini bergerak lebih lambat. Dia menyebarkan budidaya penuhnya untuk membuat gua itu terasa seperti rawa sehingga keruntuhan ruang penyimpanan akan tertunda. Dan yang dibutuhkan Wang Lin adalah waktu. Setelah auranya selesai menyebar dan lingkungan sekitarnya melambat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kirinya. Dia membentuk segel dan mantra berhenti berkumpul di jari telunjuknya. Lalu dia mengangkat tangan dan meraihnya di hadapannya setelah mengatupkan dokumen. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak pernah melakukannya. Saat tangannya terulur, sebuah celah muncul di hadapannya. Keretakan ini adalah ruang penyimpanan Wang Lin. Saat keretakan muncul, mantra berhenti yang dikumpulkan Wang Lin di tangan kirinya mengarah ke depan. Setelah menggunakan stop spell berkali-kali, pemahamannya telah lama berkembang. Sekarang tidak hanya menghentikan orang, tetapi bahkan waktu, ruang, mantra, dan harta karun. Namun, Wang Lin tidak tahu apakah dia bisa menghentikan runtuhnya ruang penyimpanan yang dia bawa dari dunia gua ke benua astral abadi. Saat kereta itu muncul, cahaya hantu keluar dari dalam, dan tanda-tanda keruntuhan pun muncul. Namun, pemadatan gua yang menyebabkan waktu melambat dan mantra stop menyebabkan keruntuhannya terhenti sejenak. Tapi itu hanya berhenti sesaat sebelum terjadi keruntuhan hebat. Fokus Wang Lin sangat tinggi. Saat ruang penyimpanan terbuka, perasaan ilahinya masuk dengan gila-gilaan dan hendak mengeluarkan semuanya. Namun, jeda itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk mengambil semuanya. Dia menyaksikan celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang penyimpanannya. Pria gila dan wanita berbaju perak berada sangat dekat dengan celah dan menghilang ke dalam. Beberapa harta karun runtuh, dan beberapa tidak runtuh,
mereka dimakan oleh celah tersebut. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Wang Lin tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat apa yang telah dia keluarkan sebelum kesadaran ilahinya terpecah menjadi beberapa salinan. Mereka mengikuti harta karun itu melalui celah dan mencetak harta karun yang hilang. Sambil berpikir, ruang penyimpanan yang belum runtuh ditutup olehnya dan dihilangkan untuk mencegahnya runtuh lagi. Setelah beberapa saat, Wang Lin basah kuyup. Napasnya pendek dan matanya merah saat dia memandang ke depan dan merenung. Di depannya tergeletak pedang darah dan cetakan emas. Pedang darah itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan cetakan emasnya memancarkan aura Void Tribulan. Ada juga jejak aura Grand Empyrean yang menunjukkan bahwa ini dibentuk oleh salah satu dari 9 matahari. Beberapa harta yang tidak terlalu penting telah runtuh, tetapi tidak menjadi masalah jika harta itu rusak. Namun, masih ada 3 harta karun yang tidak runtuh dan terambil oleh celah tersebut. Aku sudah bersiap dan meninggalkan kesadaran ilahiku pada mereka, jadi mungkin akan ada hari di mana aku bisa berada. Orang gila dan wanita berbaju perak itu. Aduh, Wang Lin menghela nafas. Dia telah mencoba yang terbaik. Saya seharusnya bisa membuka ruang penyimpanan saya beberapa kali lagi, tetapi setiap kali saya membukanya, keruntuhannya akan semakin parah hingga hancur total. Boneka Yixi masih ada di sana dan tidak tersapu. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam dan menyampaikan aura pemadatan di sekelilingnya, membiarkan gua perlahan kembali normal. Melihat darah pedang dan cetakan emas di depannya, mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangan dan menggunakan metode untuk membuat ruang penyimpanan di dalam tubuhnya yang dia pelajari dari Kang Ren. Keretakan muncul di pergelangan tangan pesanan. Bagian dalam celah itu benar-benar gelap dan kekuatan isap datang dari dalam. Itu menyedot pedang dan cetakan emas sebelum menghilang dari pergelangan tangan Wang Lin. Membuka ruang penyimpanan dengan garis keturunan seseorang. Hal semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan dengan sempurna oleh orang-orang di benua astral abadi. Wang Lin merenung, dan ada kilatan cahaya darah dari tangannya saat pedang darah itu terbang dan kemudian menghilang. Cahaya keemasan muncul saat cetakan emas muncul di tangan kanan Wang Lin. Hal ini terjadi beberapa kali hingga Wang Lin terbiasa dengan prosesnya. Dia harus memastikan dia tidak membuka ruang penyimpanannya secara tidak sengaja selama pertempuran dan menyebabkan kerusakan permanen. Baru pada saat itulah dia merasa yakin. Jadi bagaimana jika aku kehilangan beberapa harta? Saya bisa mendapatkan lebih banyak harta di benua astral abadi. Wang Lin melihat keluar, dan memunculkannya seolah mampu menembus gunung untuk melihat langit yang gelap di luar. Keserakahan juga harusnya ada di benua astral abadi. Selama dia ada di sini, aku tidak akan kekurangan harta karun. Aku hanya perlu bertemu dengannya untuk menyelesaikan banyak masalah. Keserakahan, aku menantikan reuni pertama kita di benua astral abadi. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis. Namun, keserakahan itu sangat aneh. Dia juga salah satu bagian dari jiwa penguasa surgawi 7 warna seperti King Sui, tapi dia bisa meninggalkan dunia gua. Meskipun dia mendapat bantuan Grand Empyrean, Xuan Luo juga membantu. Masalah ini tidak bisa dijelaskan. Pertanyaan ini sudah lama ada di benak Wang Lin, tapi dia tidak bisa menebak jawabannya. Lupakan saja, begitu aku bertemu keserakahan di masa depan, aku mungkin tahu lebih banyak. Memikirkannya lebih jauh tidak ada gunanya. Pertama, saya harus menyelesaikan masalah api bumi dan esensi api saya. Du Qing dari Sekte Naga Biru tidak lemah. Jika dia datang mencariku, itu akan menjadi pertarungan yang kejam. Saya baru saja memasuki benua astral abadi dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, tapi sekarang sepertinya saya harus lebih menonjolkan diri agar saya dapat memiliki pijakan yang kokoh. Ada rasa dingin di mata Wang Lin. Di ibu kota kekuasaan surga, ada sebuah istana yang sangat mewah. Istana ini tingginya ratusan kaki, itu seperti istana surgawi. Cahaya keemasan dari istana sangat menyilaukan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, seseorang dapat melihat cahaya yang menyilaukan. Di aula besar, ada kursi naga besar, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah kerajaan 9 naga sedang duduk di atasnya. Pria ini memejamkan mata seolah-olah sedang bermimpi palsu, tetapi saat ini, dia membuka matanya. Murid matanya seperti matahari dan aura darah bangsawannya menyebar. Tekanan yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya.
Guru kehancuran telah meramalkan bahwa hilangnya Dao Fei tidak akan mengancam nyawa dan itu akan menjadi sebuah keberuntungan. Sekarang auranya telah muncul di pemakaman dewa, jadi mari kita bawa dia kembali. Ada seorang wanita di sebelahnya. Mata pria parubaya berkembang-berkembang dan tangan memahaminya meraih hal di depannya. Pria parubaya menggenggam mengulurkan tangan dan berputar-putar muncul di aula. Cahaya hantu muncul, tampaknya mengarah pada hal yang tidak diketahui. Suara melolong menggema di dalam pusaran dan dua bayangan kabur muncul sebelum ditarik keluar oleh pria yang tertekan. Pria dan wanita yang tidak disadari dirinya adalah pria gila dan wanita berbaju perak. Pria parubaya itu mengabaikan wanita berbaju perak dan memusatkan perhatian pada pria gila itu. Dia mengerutkan kening dan berjalan ke depan. Saat dia berjalan ke depan, tubuh orang gila itu dengan anehnya melayang di udara, dan pria parubaya itu menimbulkan kekhawatiran di tangan ke dada orang gila itu. Energi surgawi yang kuat mengalir ke tubuh orang gila itu. Dalam sekejap, suara letupan menggema di dalam tubuh orang gila itu seolah-olah guntur menggema di dalam aula. Energi surgawi yang kuat itu seperti sungai yang mengalir melalui tubuh orang gila itu. Itu membuka meridian yang tertutup dan memicu kekuatan garis keturunan orang gila itu. Namun, orang gila itu masih belum sadarkan diri dan belum bangun. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan posisi lengan bajunya. Bayangan matahari raksasa muncul di belakangnya, dan bayangan ini dengan cepat merangkum seluruh istana dan kemudian menyebar jauh ke dunia. Bahkan dari jauh, orang bisa melihat matahari terbenam di istana. Dao Fei, bangun! Pria parubaya itu mencocokkan tangan dan menempelkannya ke dada orang gila itu. Energi surgawi emas mengalir ke tubuh orang gila itu dan mengalir ke kepalanya. Itu segera membuka beberapa pembuluh darah dan pembuluh darah yang tertutup. Setelah dibuka, aura busuk yang telah berkumpul selama bertahun-tahun. Kakak, saat ini, wajah orang gila itu memerah dan dia membuka matanya. Dia menjerit kaget saat dia batuk seteguk darah dan pingsan lagi. Alis pria parubaya itu perlahan mengendur dan bayangan matahari perlahan menghilang di belakangnya. Kirim Pangeran Dao Fei untuk beristirahat. Wanita ini, kirim dia juga. Saat suara agung bergema, doa helai asap emas muncul di aula. Mereka berubah menjadi dua wanita, dan setelah membungkuk pada pria yang memegang kekuasaan, mereka membawa pria gila yang tidak sadarkan diri dan wanita berbaju perak keluar dari aula. Pria kerajaan duduk di kursi naga dan perlahan menutup matanya saat dia merenung. Dao Fei telah hilang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan dia terluka parah. Garis keturunannya juga sedikit melemah. Saat dia bangun, saya perlu mendapatkan informasi darinya. Wang Lin saat ini berada di dalam gua yang dia buat di dalam gunung. Tangannya membentuk segel dan lautan api yang mengelilingi tubuhnya. Lautan api menyala dengan hebat dan perlahan berubah menjadi burung vermilion raksasa di belakangnya. Burung vermilion mengitari Wang Lin, menyebabkan lautan api semakin membara. Peti mati penghindar surga yang dia bawa sepanjang waktu telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan baru yang dia buka di tubuhnya. Pada saat ini, tangannya membentuk segel dan api di sekelilingnya berubah menjadi 7 naga api yang masuk ke mata kirinya. Mereka diserap oleh mata kirinya dalam sekejap dan membentuk bekas api di mata kirinya. Jejak itu bersinar dan sangat mencolok di dalam gua yang tidak lagi memiliki cahaya dari api. Esensi apiku sendiri telah terbentuk dan bahkan sedikit lebih kuat daripada saat aku berada di dunia gua. Tapi itu tidak sesuai dengan api bumi di benua banteng surgawi ini. Seorang master harus memutuskan antara dua api. Jika tidak, jika saya bertemu orang lain dengan esensi api, mereka akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dalam flash. Selain itu, api bumi di sini terlalu berbeda, sehingga membuatku bingung. Wang Lin sudah berada di benua astral abadi selama sebulan, dan dia merasakan perbedaannya. Di dunia gua, semua api di dunia dapat dikendalikan olehnya. Dia seperti kaisar api dan tidak perlu khawatir tentang konsumsi esensi apinya. Selama dia bernafas, dia bisa dengan cepat mengisinya kembali. Namun, itu berbeda di benua astral abadi. Bukan hanya dia orang luar, bahkan esensi apinya juga orang luar. Akan sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan apinya. Situasi ini tidak masalah jika dia bertemu dengan seseorang yang lebih lemah, tapi melawan seseorang yang kuat, akan berakibat fatal.
Di Sekte Naga Biru, meskipun tampak mudah bagi Wang Lin untuk mengekstraksi jiwa api bumi, itu tidak sederhana. Dia tidak benar-benar perlu mengekstraksi jiwa itu untuk meninggalkan Sekte Naga Biru, tetapi dia ingin memeriksa persetujuan api di sini, jadi dia telah mengekstraksi jiwa tersebut. Kekuatan penolakannya sangat kuat. Di bawah manipulasi kuat Wang Lin, naga api mencoba pemberontakan setelah dia meninggalkan Sekte Naga Biru. Pada akhirnya, di bawah terkejut Wang Lin, naga api itu menghilang ke dalam bumi. Penolakan terhadap kebakaran di sini sangat kuat. Karena api benua astral abadi tidak mengenaliku, maka aku tidak mengenaliku. Saya akan menekannya dan menyerapnya untuk memperkuat diri saya sendiri. Mata Wang Lin menunjukkan dingin. Sambil bersinar dingin, dia menutup matanya. Jiwa asal Wang Lin mengalir ke mata kirinya dan berubah menjadi burung vermilion yang ditarik keluar. Vermilion Bird dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin. Itu memenuhi gua dengan suhu tinggi sebelum menghilang di bawah tanah. Seluruh benua banteng surgawi memiliki urat api bumi besar yang menyebar ke seluruh benua di bawah semua gunung. Saat jiwa asal Wang Lin pergi ke bawah tanah, dia merasakan panas yang menyesakkan datang dari bawah. Aura ini sangat berbahaya bagi jiwa asal, tapi tidak menimbulkan masalah bagi Wang Lin. Saat dia mengalir ke bawah, gelombang panas dilepaskan dari tubuhnya untuk menahan api bumi. Karena jiwa tempatnya berada di bawah tanah, semua yang dilihatnya berbeda dengan saat dia berada di tubuh fisiknya. Tidak ada tanah di sini, hanya percikan api. Itu tampak seperti dunia api. Saat dia pergi ke kedalaman bumi, suara gemuruh datang dari kedamaian. Raungan ini tidak dapat didengar oleh telinga seseorang, namun jiwa asal akan merasakannya dengan jelas. Ketika suara gemuruh datang, gelombang panas yang lebih hebat meledak ke arah Wang Lin. Suhu di dalam gelombang panas dapat meluluhkan semua harta dan membakar semua jiwa makhluk hidup. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Raungan ini lebih merupakan sebuah tantangan, tabrakan dua jenis api yang berbeda begitu mereka bertemu. Saat suara bergema, Vermilion Bird yang dibentuk oleh Wang Lin melolong tajam. Raungan ini adalah seruan Vermilion Bird. Teriakan itu pedang menjadi tajam yang menembus tanah menuju sumber auman. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menyerang jauh di bawah tanah. Dia melintasi jarak tak terbatas setiap beberapa napas dan segera tiba di sumber suara gemuruh. Itu adalah naga api yang panjangnya ratusan kaki, mengeluarkan cahaya merah, dan dikelilingi oleh aura kekerasan. Naga api ini melingkar di sana dan menatap Vermilion Bird milik Wang Lin. Ketika Wang Lin mendekat, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Adegan ini sangat mengejutkan. Di dunia bawah tanah ini, naga dan Vermilion Bird saling berhadapan. Raungan dan teriakan dan pertarungan api dimulai di antara mereka. Jika kesadaran ilahi seseorang melintas, mereka akan melihatnya, tetapi jika mereka ada di sini, mereka akan melihat sesuatu yang sama sekali berbeda dengan mata telanjang. Mereka hanya akan melihat urat api raksasa yang meluas hingga jarak yang tidak diketahui. Pembuluh darah ini berwarna merah dan mengeluarkan panas yang tak ada habisnya saat kuburan di bawah bumi. Vena api besar ini adalah naga api yang mengaum ke arah Wang Lin. Naga api ini adalah jiwa dari cabang urat api ini. Demikian pula, jika seseorang melihat Vermilion Bird milik Wang Lin dengan mata telanjang, mereka tidak akan melihat Vermilion Bird, mereka hanya akan melihat api yang datang dari tempat lain, api yang tidak dapat bercampur dengan api di sini. Di dunia ini, hanya ada satu kata yang disebut api. Api terkadang bisa mewakili api, tetapi api tidak akan pernah bisa menggantikan api sebagai sebuah kata. Api sangat mendominasi. Ia tidak bisa hidup berdampingan, ia hanya bisa menyatu menjadi satu. Naga api itu mengaum dan menyerang ke depan. Api lebat mengelilingi tubuhnya dan menyerang Vermilion Bird milik Wang Lin. Ia membuka mulut untuk menyalakan Vermilion Bird. Mata Vermilion Bird milik Wang Lin bersinar dan tidak bergeming sama sekali. Jiwa dari cabang urat api saja tidak memenuhi syarat untuk membuat Wang Lin mundur. Burung Vermilion mendesis saat ia masuk ke mulut naga api. Semua api di dunia ini harus mendengarkan perintahku dan memujaku sebagai kegembiraan. Bahkan api dari benua astral abadi harus patuh. Perasaan ilahi Wang Lin bergema di bawah tanah dengan sifat api yang sombong. Naga api menyalakan burung Vermilion dan menampilkan ekspresi menyakitkan. Tubuhnya menjadi bengkok dan api keluar dari tubuhnya.
Vermilion Bird perlahan muncul di dalam naga api. Itu menjadi sangat besar hingga menyumbat naga api dan segera menjadi jelas. Ketika sudah jelas, ia terus menyerap api yang berasal dari naga api. Saat ia menguat, auman naga api menjadi lebih lemah. Namun, saat naga api itu diserap, ia mulai meronta lebih keras lagi. Gemuruh menggelegar-menggelegar di atas tanah, tempat Wang Lin berada. Bumi bergetar dan terbelah saat api keluar dari bawah tanah, membakar segalanya. Proses ini tidak berlangsung lama. Setelah satu dupa, api yang dimuntahkan dari bawah tanah segera mengecil dan menghilang di dalam celah kembali ke kedalaman tanah. Naga itu telah berhenti meronta dan Vermilion Bird akhirnya menjadi jelas sepenuhnya. Ia membuka matanya dan menampilkan dingin. Setelah jiwa menyerap dari cabang urat api, esensi apiku menjadi semakin kuat. Burung Vermilion berubah menjadi lautan api dan muncul ke permukaan. Itu kembali ke mata kiri Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar ketika jiwa kembali, dan dia membuka matanya. Ini adalah suplemen yang langka dan besar bagi saya. Wang Lin melihat ke tanah, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Bersambung.